Melalui PSI, Jokowi menyerukan para simpatisannya untuk mendukung pasangan Prabowo Gibran kembali melenggang di periode kedua. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PSI Bestari Barus usai bertamu ke rumah Presiden ke-7 RI tersebut. Hadirnya Didit Prabowo dalam kesempatan itu oleh Bestari disebut meluruhkan anggapan renggangnya hubungan Prabowo dengan Jokowi. Mengapa PSI, Jokowi, dan Didit muncul dalam satu rangkaian peristiwa di Solo? Pesan politik apa yang ingin dibaca publik dari situ? Simak ulasannya dalam Detik Sore. Masih dari Solo, Detik Sore akan mengulas lebih dalam soal polemik pendaftaran gelar Raja Keraton Solo menjadi sejenis merek. Polemik ini mencuat usai Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta mendaftarkan hak atas kekayaan intelektual untuk nama SISKS Pakubuwono ke-14 sejak 25 Mei 2026 lalu. Bagaimana sikap yang muncul dari dua kubu Keraton Solo? Simak ulasannya bersama jurnalis Detik Jateng selengkapnya. Pada penghujung sore nanti, Detik Sore akan kedatangan pemeran dari film horor berjudul Perumahan Ladaland. Film ini merupakan remake dari film horor Thailand yang sukses pada tahun 2011. Apa yang membuat film ini berbeda dengan film horor banyakan? Temukan jawabannya dalam Sunset Top. Ikuti terus informasi terbaru dan bermutu dari Detik Sore. Jangan lupa follow sosial media kita @detiksore. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Welcome to Detik Sore. Padahal belum Desember udah tiba-tiba datang aja di Santa Claus. Itu Oh ini karena terlalu lucu negeri ini. Oh? Kan harus kita nikmati hari Senin ini, ya kan? Jadi buat lo yang pernah nyumpain hari gue Senin terus, Gak apa-apa, I embrace it. Sebagaimana, kalau Senin terus nanti gue weekendnya susah dong. gak apa-apa, berarti Nggak dapat dapet. duit terus. Justru kan di weekend, Kak. Oh iya, kalau lu di weekend justru ya. Freelance-nya. Tapi gak apa-apa lah, mau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah itu 5 hari yang akan ada kita terus juga Detikers. Kita hadir kembali di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. How was your weekend? Mudah-mudahan menyenangkan dan juga cukup refreshing lah ya untuk kamu akhirnya kembali di hari Senin juga beraktivitas dengan sedia kala atau mungkin dengan semangat baru juga ya. Apalagi sekarang kita banyak nih yang agenda ulang tahun ya di bulan Juni ini nih ya. Iya, kemarin setelah Om Donald di Amerika yang Aduh, emang viral di mana-mana. temennya internasional ya. Kita yang lokal dulu. Contohnya Iya. Ayu Ting Ting. Oh iya baru ya. Tadi ya. Ulang tahun. Ternyata di Kayak Gemini kemarin. juga ya. Bener, Emang Gemini. Gemini tuh ya you name it lah. Macam-macam mereka tuh. Ayu Ting Ting. Iya. Terus Sadam. oh Derby Romero. Derby Dan Romero. Sherinanya juga Sherina ya. juga bener. Gemini. Raisa. Bener. Dan juga yang nggak boleh dilewatkan karena hari ini mode transportasi umum gratis semua karena Jakarta berulang tahun juga hari ini. 499 tahun. Yeay. Happy birthday Jakarta. Gila Menuju sih. 5 abad ya berarti. 5 abad Menuju 5 DKI abad. Jakarta tahun depan. 499. Dan tahun ini 499, it's a good number actually karena ada 99-nya. Gue selalu percaya Oh, kalau 911. Halo, emergency. emergency ya. Gue percaya yang 99 tuh pasti penuh dengan keberuntungan. Oh, kok gitu? Emang 9 ya? 9 naga, Wah, 9 9 nyawa. ayam itu adalah merek-merek dimsum di Bandung ya. Emang iya. Iya, Enak ada nggak? 9 naga, ada 9 ayam. Tapi mau makan apapun di Bandung sih jadi enak sih menurut gue dengan cuacanya yang seperti itu. Enggak, Detikers? Bener, termasuk juga gue kayak, kok gue agak FOMO ya, belum datang ke PRJ. Ini kan sebenarnya juga salah satu. Lo tiap tahun datang PRJ? Enggak, justru tahun ini belum. Oh pengen tapi? Pengen, gue FOMO banget sama orang-orang yang hunting Ciki diskonan, ciki gede atau merchandise brand-brand yang seru gitu di PRJ juga karena kayaknya itu juga salah satu ini ya kemeriahan yang juga dibuat cukup pas lah dengan momen ulang tahun Jakarta juga gitu. Pasti Sebulan selalu gak sih? ya. Bener sampai bulan Juli awal apa pertengahan gitu. Jadi masih ada waktu ya buat gue untuk weekday aja gak sih pagi-pagi? Bisa. Jadi kelihatan. Sebelum siaran. Dia Mbak buka tuh dari jam berapa ya? santai. Jam 10 harusnya ya, jam 8. PRJ, buka jam berapa? Tapi emang Tapi disarankannya harusnya sih pagi, pagi, Za. iya. Karena kalau weekend mau lu pagi Ya, sampai itu sore, dia. malam juga itu chaos banget di sana. Bener, beli snack yang bentuknya tas. Gue udah mulai melihat beberapa, gak apa-apa ya terserah gue mau sebutin brand-brandnya. Ya nggak apa-apa. Karena kan tahun lalu salah satu yang viral tuh merek Ciki, literally Ciki kan. Si Ciki itu, Ciki Balls itu. Tahun ini juga ada ada Pop dia. Mie,
Yang gede maksudnya. Ada kantong bentuk Oh, pop gitu. mie. Iya gitu. Jadi pas harus Ada kusuka nggak? bener juga ya. Ada asko nggak? Ada wongkoko nggak? Lakumas juga belum ya. Aku belum lihat juga ya. Sebutin tuh semuanya ya. Tapi menarik gitu untuk jajan-jajan itu. Cuman gue nggak tahu nih apakah gue cukup cukup tahan untuk mengantri atau enggaknya. Tapi yang paling benar adalah weekday dan gue pagi sih. Harusnya hari ini lo datangnya karena bertepatan sama Rp1 kan semua transportasi. Bukan umum gratis ya. Jakarta. Tadi gue bilang gratis ya. Nah, Rp1 ada yang Rp1. Rp1 ya. Dan gratis juga kalau nggak salah masuk PRJ juga. Iya nggak sih? Tanggal 22-nya. Coba kita cek Karena dulu kan ya. wisata, gue nggak tahu apa PRJ jadi salah satunya. Tapi yang pasti ya transportasi umumnya Rp1 detikers. Dan ini nggak berlaku cuma buat warga KTP DKI doang ya. Udah di-update sama Pak Gubernur Pramono Anung bahwa semuanya warga seluruh Indonesia alias yang WNI. berKTP Indonesia, BerKTP Republik Indonesia. itu bisa dapat Rp1. Jadi kalau kitas nggak bisa ya. Nggak bisa. KTP ya. Harus KTP-nya Republik Republik Indonesia. Dan Indonesia. KTP-nya nggak boleh patah. Kalau Emang gue nggak ada- bisa berarti. Kenapa? Udah rusak. Ya ini nih Pak Camat. Tapi katanya ada layanan buat seluruh warga negara Indonesia yang mau memperbaiki KTP-nya atau cetak ulang di DKI Jakarta tuh ada disediakan di Disduk Cakpilnya untuk tanggal-tanggalnya ada disediakan. Jadi buat yang tinggal di Jakarta tapi KTP-nya non DKI mau ngebenerin KTP-nya nggak perlu harus ke provinsi asalnya dulu, tapi bisa di Disduk Cakpil Jakarta, bisa dicetak ulang sama mereka. Ini bukan karena alasan pengen ganti foto kan, jadi dirusak-rusak. Tapi kayaknya nggak Biar bisa terupdate. foto lagi juga. Kayaknya tetap foto lagi Foto deh, lagi? foto Oh, iya. lagi gitu. Oke, Walaupun gas. sama-sama seumur hidup ya, Iya, ya kan gitu. boleh sih. Tapi aku Aku nanti- juga fotoku yang dulu sih. Karena apa tuh? Masih sekian puluh kilogram yang lalu. Ketebak bang. Kalau gue nggak sabar untuk mengupdate paspor gue, walaupun gue juga belum tahu mau kemana juga ya. Ah. Tapi Oh, kalau itu foto ulang. iya, Masih foto karena ulang. paspor gue tuh masih belum yang 10 tahun, masih yang 5 tahun. Terus abis juga tahun ini, nah fotonya rambutnya pink. Serius. Se-emo itu waktu itu ya. Emo itu. Emonya emo. Emonya emoji waktu itu. Emoji. Kebetulan gitu ya. Jadi buat Detikers sebenarnya ini nggak cuma satu-satunya hari aja di mana Detikers bisa jalan-jalan di seluruh Jakarta. Karena Rp1, tapi nanti juga sebetulnya di weekend juga masih bisa dinikmati juga Transjakarta, BRT, non BRT, Trans Jabodetabek, MRT, LRT. Semua deh pokoknya. Berarti ini juga Jaklingko juga termasuk ya? Jaklingko termasuk, tapi kalau LRT Jabodebek enggak ya, karena itu bukan yang dikelola sama Oh, iya. Pemprov DKI Jakarta. LRT-nya LRT Jakarta. Jadi dari Velodrome sampai Pegang Sandu aja. Betul. Gitu. KRL juga tidak termasuk berarti. Iya, karena keluar DKI ya. Gitu. Nah, Iya. itu bisa dinikmati tanggal 27 dan 28 juga alias Sabtu ini dan Minggu ini juga. Betul, weekend Masih ini. bisa gitu. Tapi karena hari ulang tahunnya bertepatan sama hari ini kali ya. Jadinya juga hari ini juga udah masuk Rp1. Rp1 udah. Tadi gimana udah dibuktikan Sudah. atau hari ini Aku ngegojek? tadi naik Transjakarta, Oh, naik Transjakarta. Rp1, cuma lupa foto memang. Tapi gue mau berterima kasih sekali lagi buat Pemprov DKI Jakarta yang sudah banyak banget menyediakan hari-hari di mana transportasi umum murah. Kayak dalam setahun tuh lebih dari 2-3 event ya kita dapat Banyak Rp1 banget. tuh. Terakhir tuh hari Kartini. Kartini, untuk perempuan ya, walaupun betul. waktu itu ya bulan April. Kartini ulang tahun Indonesia alias proklamasi, Ah, hari perhubungan, iya. ulang tahun Jakarta, Iya, Apalagi ya? benar-benar. ulang tahun Pak Pramono Anung. Kita harus cek juga Beliau apakah juga Gemini, tahu. Oh, Iya, Gemini iya. juga. Oh, terus kata dia sekalian aja. Iya lagi. Nih gua traktir tapi barengan pakai APBD DKI. Ya nggak apa-apa kalau begitu Maya. Tapi I love it. Soalnya yang menikmati kita. Iya. Iya, Dan benar. mudah-mudahan ini juga bisa ditiru juga sama daerah-daerah lain juga ya sebelum menyediakan Rp1 tarif dulu. yang terjangkau itu juga Siapin dulu sediakin dulu transportasi. transportasi umumnya.
Tuh lihat, kalau udah punya kan ini, enak makan tuh, kita juga tinggal mau diskon, apanya yang diskon emang nggak ada transportasinya. Emang. Itu tapi gak apa-apa lah, mudah-mudahan bisa perlahan-lahan gitu ya, kan jadi kelihatan tuh bagaimana warga DKI ini terbantu dengan Transumnya gitu ya. Mudah-mudahan juga bisa menjadi inspirasi untuk daerah-daerah lain juga, terutama kota-kota besar dulu deh yang memang juga secara jalan secara apa tuh namanya aksesibilitas infrastrukturnya juga udah memadai tuh, tinggal ditambah lagi gitu. Aku percaya kita bisa. Bisa. Tapi ngomong-ngomong soal ulang tahun ya Detikers, Za. Ini ada yang juga yang lagi akan segera ulang tahun. Atau udah ulang tahun ya, karena udah 22 Juni hari ini. Presiden Jokowi. Oh, Presiden tahun. ke-7 Indonesia. Kalau udah hari HBD. ini berarti sudah nggak udah Gemini. disurprisein. Bukan, udah nggak Gemini berarti. Masih tahu. Cancer udah 22 Juni. Oh, apa sih sebutannya? Casper. Oh, ada ininya. Jadi kayak itu tuh transisi antara dua zodiak gitu. Nah, berarti Pak Jokowi Casper ya, hantu ya. Gemiser. Iya, sampai tanggal 20 kalau Gemini katanya, 20 Juni. Jadi ya Pak salah Jokowi. dong. Selama ini kita mengira beliau Gemini. Memang salah. Beliau adalah Cancer, tapi gue yakin yang ada di Oke. transisi itu ada Gemini dikit lah. Ya. Karena masih di bulan Juni juga. Iya, HBD untuk Pak Jokowi yang ke-65 tahun. Ini juga disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto, presiden kita saat ini, lewat akun Instagramnya Pak Prabowo. Oh, Ya kan? HBD. Bukan. Selamat Barakallah fi umrik. Gak Pak percaya Jokowi. gue bahasanya itu. HBD WYATB. HBD, ALISM. ATB, SSS, semoga sehat selalu. Oh, DBS dan bahagia selamanya. DBS. Bang termasuk kali. juga katanya di salah satu kado yang disampaikan sama Pak Prabowo ke Pak Jokowi adalah ini anggrek ungu. Sekuntum Anggrek bunga ungu. anggrek. Gue baru tahu anggrek itu juga ini ya simbol persahabatan ya. Iya betul. Gitu. Sering kali dipakai untuk merayakan hubungan diplomasi antar negara. Oh, Bunga gue anggrek. kira tuh gue kira memang Pak Prabowo ini emang suka joining the trend gitu kan, karena anggrek lagi Oh iya? seru banget kan dipakai sama Nona. Oh, di video klipnya. Enggak, Nona tuh kayak pada saat awal debut tuh kayak semuanya tuh serba orchid Anggrek. gitu. Oh Iya. iya, Karena oh kan iya fansnya benar juga juga orchid. ya. Apa sebutannya orchids Orchid. deh gitu. Orchard forest. root. Orchid forest. Terus Iya. aksesorisnya mereka kan Bunga-bunga, bunga kelopak anggrek, anggrek ya. gitu. Terus suka pakai pin anggrek, antingnya anggrek gitu. Terus sempat bagi-bagi jepit anggrek gitu waktu mereka lagi di Heads in the Clouds gitu. Really? Oh, gitu. nice. Jadi kayak mungkin Pak Prabowo kayak lucu juga nih gitu. Kan sering lihat IG kali ya. Atau enggak? Gak ada hubungannya sama Nona sama sekali. Udah siap belum? Itu doang Tapi yang itulah gua tahu. yang diberikan gitu ya sebagai salah satu kado atau mungkin ucapan ulang tahun yang disampaikan juga sama Presiden Prabowo juga. Ini ada dua berarti. Kalau dari wakil presiden kira-kira ngadoinnya apa? Hmm, Gak diposting ya? Gak diposting. Dia Kan justru kita pengen kena tahu juga. dapat nasihat dari yang ulang tahun. Tapi Pak Jokowi ini juga sempat disamperin sama anaknya Pak Prabowo sebelumnya kan. Oh iya. Waktu beliau Mas lagi Didit. berkunjung ke Solo. Solo. Mungkin sekalian juga meresmikan acara itu Ya, ya. habis yang dari akan, Jogja ke Solo. Iya, atau gitu. sebaliknya. Dari Solo ke Jogja. Iya, itulah dekat lah, tinggal naik KRL juga. Bener, gue pernah soalnya sejam lumayan. Iya, Tapi murah nggak banget. 5.000. 5.000 tahu? Seingat gue nggak 5.000 deh. Berapa? Eh, Gratis nih. Kalau ada Eza pasti dapetnya gratis nih. Bayar kok gue ngetep. Bayar ya. Pokoknya anyway, Pak lagi. Mas Didit tuh udah datang duluan sowan ke rumah Pak Jokowi. Tapi sebelum beliau ulang tahun. Dan ini juga somehow ditangkap sebagai sebuah gerakan atau simbol politik juga pada akhirnya. Karena jarang-jarang kan Mas Didit datang ke rumah Pak Jokowi. Jarang-jarang. Jarang-jarang. Pergi ke rumah Pak Jokowi. Ring like a gamelan. Gitu. Udah siap belum? Kita sebenarnya juga pengen tahu sih ya, apa sih tujuan kedatangannya atau soannya itu dalam maksud apa gitu ya? Atau mungkin kita bisa menangkapnya sebagai pesan politik apa nih gitu. Ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Kita tafsir nanti Detikers Wow. di editorial review ya. Bener. Kita break dulu boleh?
Boleh, udah siap belum? Udah siap belum? Kita break sebentar, Detikers. Habis ini kita akan balik lagi hari ini selain ada editorial review yang akan bahas soal ketemunya Pak Jokowi dengan Pak lagi, Mas Didit. Nggak apa-apa juga lah disebut Pak ya, karena kan udah bapak-bapak juga. Ya kan kalau bapak tuh nggak harus udah jadi bapak juga. Iya sih. Manggil orang yang dihormati juga Iya, Pak. Pak gitu. Didit dan Pak Jokowi bertemu. Nanti juga kita akan bahas bagaimana sebuah komplek perumahan itu dapat teror misterius. Oh, tapi ini bukan di Solo. Ini bukan di Solo. Ini di Lada Land. Nanti kita akan ketemu sama beberapa cast-nya juga. Ini horor loh. Oh ya, bukan La La Land ya. Bener. Nanti Detikers kita kedatangan cast dari pemain film dari Lada teror Land. perumahan Rumahan Lada Land. Sesaat lagi cuma Detik Sore. Dia cuma hore-hore. Duduk. Siapa suruh berdiri? Mau kemana? Mau mencari lirik lagu. Lirik Gamelan. Welcome back to Detik Sore, nggak cuma hore-hore Detikers. Yes, You masih bersama are dengan kita-kita. Still with us. Kita. Duo biru baru. Tahu Biru baru. nggak? Band. Band, iya. Biru baru undang sini dong. Boleh. Mm-mm. Takut keburu udah nggak baru lagi. Takut keburu jadi biru lama. Ngomong soal lama. Nah, Apa nih? Kita Apa mau bahas nih? apa nih? Perjanjian lama. wow, perjanjian lama adalah salah satu testament di Alkitab ya. Tahu kan? Enggak, kita mau ngomongin pertandingan yang belum lama ini saja selesai, yaitu FIFA World Cup. Setiap hari kan ada pertandingan baru kan. Welcome back. Ini ada yang baru saja memberikan kemenangan buat timnasnya setelah ditunggu cukup lama. Mo Salah. Dia mah mau salah, mau bener. Tetap salah. Tetap salah ya. Comeback ya. Ya nggak sih, karena Mesir sebetulnya juga cukup nggak disangka-sangka gitu ya, bisa membantai habis. Atau membalikkan keunggulan ya atas Selandia Baru yang cukup pelik juga permainannya. But anyway, Detikers, bicara soal apa yang terjadi pada Piala Dunia hari ini, kita juga perlu tahu bahwa ada sebuah fenomena yang sempat nggak mau dibahas. Enggak. Gue bridgingin. Oke. Ada sebuah fenomena yang beberapa waktu lalu sempat kita bahas juga ya. Bagaimana sebuah gelar raja ini diperebutkan antara dua kubu. Dan kemudian ini ada yang baru nih dari polemik gelar raja Keraton Solo ini. Ini gue benar-benar butuh banget di walkthrough gitu ya mengenai apa yang terjadi, karena kemarin kan sebetulnya harusnya ada sebuah sebuah perayaan, sebuah pagelaran yang sebetulnya juga cukup menyita banyak perhatian masyarakat Indonesia gitu ya, cukup menjadi satu icon atau ya momentum bersejarah juga gitu di malam satu suro kemarin ya. Iya betul. Gitu. Tapi ternyata juga dari hari yang berbahagia tersebut juga sebetulnya ada polemik yang muncul juga begitu ya kan. Makanya kita mau cari tahu mengenai apa yang sebetulnya terjadi ya, dan ini menjadi jadi babak baru polemik gelar raja di Keraton Solo juga. Kita mau cari tahu melalui jurnalis Detik Jateng, juga ada Mbak Tara Wahyu yang juga sudah terhubung di ujung sana. Mbak Tara, selamat sore. Sore, Eiza, Edo. Halo, selamat sore. Mbak Tara sepertinya berada di wilayah. Selasar. Iya, di Keraton Selasar Solo. Keraton ya. Ya, betul. Baru ada di Keraton Solo. Apakah ada ada kejadian atau mungkin juga sebetulnya ada sesuatu yang terjadi di sana hari ini? Ada agenda apa kalau hari ini di sana? Kalau hari ini nggak ada agenda apa-apa ya, oke. Iya. Biasanya cuma ada wisatawan aja, sampai hari ini masih banyak yang ke Keraton. Oke. Baik. Tapi Tara, kita jujur kepo nih. Kan ini sempat banyak kita bahas
dari masa ke masa soal perebutan gelar raja ini kan. Nah, Mm-mm. sekarang kita katanya ketemu sama babak baru. Boleh diceritain ke kita apa yang baru dari polemik perebutan gelar Raja Keraton Solo ini, Tara? Silakan. Ya, setelah kemarin mungkin waktu malam satu suro punggung-punggungan, sekarang ini setelah satu suro ini dapat babak baru terkait dengan pendaftaran nama SISKS Pakubuwono 14 ke Hmm. hak atas kekayaan intelektual atau ke HAKI oleh dari pihak Pakubuwono 14 Mangubumi. Jadi mereka sejak bulan Mei itu mendaftarkan nama SISKS Pakubuwono 14 itu ke HAKI Edo sama Eiza ternyata. Hmm. Dan kita juga baru tahu kemarin juga sih terkait pendaftaran nama gelar Raja Pakubuwono, SKS Pakubuwono 14 itu. Nah, Hmm. karena masih adanya dualisme di Keraton Kasunanan Surakarta sendiri, dari pihak Pakubuwono 14 Purboyo juga merasa keberatan atas pendaftaran gelar tersebut, seperti itu. Itu kalau didaftarin kayak gitu jadinya salah Kategorinya, satu pihaknya nggak boleh pakai apa gimana? oh ya. Ya, kemungkinan besar seperti itu, tapi sampai saat ini kita juga belum tahu dasar apa yang digunakan dari pihak Pakubuwono 14 Mangubumi ini mendaftarkan gelar raja SSKS Pakubuwono 14 seperti itu Edo. Termasuk juga mendaftarkan gelar ini tuh berarti kan biasanya ada kategori dan subkategorinya Iya, gitu ya, apa dan memang bisa gitu ada ya? iya apakah memang bisa, dan kemudian nanti apabila disahkan gitu ya jadi apa kategori atau seperti apa jadinya kalau misalnya nama ini disahkan gitu di HAKI. Ya, dari websitenya sendiri sebenarnya untuk pendaftaran SISKS Pakubuwono 14 ini masuk dalam merek untuk bidang barang atau jasa organisasi pameran seni untuk tujuan budaya. Kalau dari stat yang mendaftarkan ini sendiri sebenarnya adalah salah satu advokat Kota Solo di mana dia sudah menjadi pengacara dari Lembaga Dewan Adat, di mana Lembaga Dewan Adat ini sendiri kemarin yang mendeklarasikan SISKS Pakubuwono 14 Mangubumi. Nah, dari advokat ini sendiri bilang kalau disuruh oleh SISKS Pakubuwono 14 Mangubumi sendiri dengan NDA. Seperti itu. Jadi baru sampai proses sudah melakukan pendaftaran dan juga diumumkan bahwa ini sudah dimasukkan ke dalam daftar untuk nanti akan disahkan gitu HAKI-nya gitu ya. Ya, tapi sampai saat ini dari lamannya sendiri juga baru sampai dalam pengumuman, belum sampai ditetapkan. Apakah ini nanti akan ditetapkan di HAKI atau seperti apa, kita belum tahu. Itu. Tapi tentunya juga dengan adanya pengumuman ini akhirnya juga menuai kontroversi begitu ya, atau mungkin juga banyak yang juga turut memberikan pendapatnya. Apa saja yang mungkin didengar sama Mbak Tara dan juga rekan-rekan lain di sana? Ya, kalau dari pihak Pakubuwono 14 Purboyo sendiri, mereka merasa keberatan ya dengan pendaftaran tersebut karena mereka juga mengklaim bahwa sudah ada raja setelah peninggalan Pakubuwono 13 ya. Ini adalah putra bungsu dari Pakubuwono 13. Di mana setelah Pakubuwono 13 ini mangkat atau meninggal dunia itu tidak ada kekosongan untuk di Keraton Kasunanan Surakarta, di mana sudah mengangkat KDPH Purboyo sebagai putra mahkota. Nah, dengan adanya ini mungkin mereka merasa kita tuh yang raja yang ada itu adalah putra bungsu dari Pakubuwono 13. Seperti itu. Tapi kalau gitu sekarang berarti status raja yang dimiliki oleh Keraton Solo ini jadinya siapa, Tara? Dan bagaimana kemudian itu bisa kaitannya dengan apa operasional yang terjadi di sekitar keraton? Terkait suksesi memang setelah peninggalan Pakubuwono 13 itu memang agak kompleks ya Edo, di mana dari pihak dari pihak sebelah itu mengangkat Pakubuwono 14 Purboyo, tapi dari pihak sebelahnya juga mengangkat putra sulung dari Pakubuwono 13 yakni KDPH Mangubumi. Jadi juga masih ada perebutan fakta juga, tapi di sisi lain ada KGPH Tejowulan, di mana dia ditunjuk oleh Kementerian Kebudayaan atau Fadlizon sebagai di Keraton Kasunanan Surakarta. Jadi ketika ada 3 kepemimpinan ini juga banyak masyarakat yang juga bingung juga ini
ini Kap- sebenarnya siapa yang akan memimpin keraton Kasunanan Surakarta. Jujur kamu sendiri aja bingung nggak? Tara? Halo, Ya, Tara? sorry. Iya, kamu sendiri aja bingung nggak, Ya, Tara? Mas. Ngikutin setiap proses perkembangan kasusnya dan bagaimana kemudian kita juga bisa mengatribusikan siapa sebenarnya raja yang mendapatkan tugas Gelar, gitu di Keraton Solo ini. Pastinya ya Edo, di mana banyak banget kegiatan Keraton Solo itu menjadi dua. Misalnya kayak Grebek Besar kemarin itu dari pihak yang satu juga menggelar, pihak yang satu juga menggelar. Oh, Apalagi double Suro kemarin jadinya. kita juga betul, apalagi termasuk agak membingungkan kemarin itu waktu Suro, di mana yang satu informasinya menggelar, yang satu informasinya juga menggelar, tapi kan untuk kirapnya tuh juga harus adanya satu, Iya. nggak bisa dua gitu. Iya, maksudnya ini kan sebetulnya juga pada saat kemarin kirap satu suro juga cukup ini ya, cukup menuai banyak kebingungan dan juga komentar gitu dari masyarakat Solo terutama juga di sana gitu. Eh Kalau dari masyarakat sendiri apakah sebetulnya ada yang sempat juga memberikan apa ya pendapatnya atau mungkin juga punya apa ya pendapat yang disampaikan juga seperti apa begitu? Ya, beberapa warga mungkin memang sudah punya pilihan masing-masing ya. Beberapa kemarin saya juga sempat waktu mengabarkan terkait baliho itu juga mereka sudah mengatakan bahwa raja yang kita pilih itu sebenarnya ini, raja yang kita pilih sebenarnya itu. Jadi beberapa mungkin sudah punya pilihan, tapi beberapa juga masih bingung waktu Suro nanti yang gelarnya itu dari raja mana gitu, seperti itu. Tapi nggak sampai menimbulkan kemudian perdebatan horizontal gitu antara warga begitu ya? Atau mungkin juga apakah warga juga sudah mulai terbagi kepada dua kubu misalnya? Kalau sampai terbagi dua kubu sepertinya tidak ya, Iza. Mereka juga masih mungkin menyaksikan juga terkait dualisme yang ada di keraton itu. Cuma mungkin lebih kebingung aja kali ya, yang mana yang sebenarnya yang harus dipanggil raja atau yang mendapatkan warisan gitu untuk bisa melanjutkan apa yang sudah dibangun begitu di atas Keraton Solo ini. Oke, kalau begitu sampai saat ini masih menunggu begitu ya, bagaimana kemudian pendaftaran merek SISKS ini legitimasinya akan seperti apa, Tara? Ya, sampai saat ini kita juga masih menunggu update terkait sikap dari Pakubuwono XIV Purboyo. Informasinya mereka juga akan mengirimkan surat keberatan ke Dirjen Haki terkait untuk penghapusan putusan terkait penghapusan hak cipta tersebut. Seperti itu, Edo. Dan apakah sebetulnya sudah ada rencana antara kedua ya kubu gitu ya atau mungkin juga kedua pihak untuk melakukan dialog begitu ya terkait juga dengan adanya salah satu pihak yang mendaftarkan gelar tersebut gitu ya atau nama tersebut dan dari pihak yang lainnya begitu? Kalau untuk dialog kemungkinan masih belum ada ya, Aiza. Jadi mereka juga masih kukuh dengan prinsip mereka masing-masing. Baik, kalau begitu Tara Wahyu, terima kasih banyak untuk laporannya sore hari ini. Mudah-mudahan bisa cepat kelar deh ya. Ini prosesnya yang cukup berlarut-larut biar proses budaya yang harusnya diwariskan, dilestarikan tersebut juga tidak terganggu pada akhirnya. Iya, tidak terhambat juga karena memang ya salah satu tugas yang juga gue tahu juga di sana adalah untuk bisa mengelola gitu ya cagar-cagar budaya atau mungkin juga aktivitas-aktivitas budaya yang juga harus dilestarikan gitu ya dan juga melibatkan banyak masyarakat juga di sana gitu. Terima kasih banyak Tara atas informasinya. Kita nantikan update lainnya dari Detik Jateng juga. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih Tara. Apakah Tara setelah itu mampir ke rumah Pak Jokowi untuk bertanya? Bertanya apa? Bapak yoga jadi enggak nih? Bapak kapan lagi yoganya? Tapi mungkin kalau bergeser sedikit dari Solo ke Jogja, kemarin lagi rame juga tuh ya, ada berarti enggak Jogja ya? Jogja deh, maraton. Jogja kan? Bukan Magelang ya? Enggak di Borobudur sih kan? ya. Jadi Borobudur apa Magelang?
Tapi bisa jadi kalau full marathon nyampe kan? Nyampe ke Borobudur, sampai ke Magelang sih. Mungkin ya. Iya. Tapi namanya anyway Jogja Marathon. Jogja Marathon, ya. Selamat Kenapa? untuk. Nggak tahu, kayaknya menarik aja karena salah satu yang gua lihat activationnya adalah disiram air kembang. Emang iya, Lihat gak? seru banget. Jadi kan sebenarnya juga ada, sebenarnya kalau water station kan untuk ngambil air untuk diminum sih gitu ya. Tapi terkadang di beberapa event lari itu suka ada kayak pancuran lah atau refreshment gitu, mungkin buat yang mau basuh muka atau basahin badan biar nggak lengket atau apa segala macam. Nah, gue kemarin melihat salah satu stationnya Disiramin itu air disiramin air kembang, literally kembang, ya. air kembang dari gentong. Dari gentong. Dari gentong Pakai- tanah liat, pakai sinduk itu ada bunganya, dan emang yang nyiramnya juga pakai jarik dan juga itu belangkon. Oh ya? Iya. Dan nyiramnya juga yang lama gitu ya? Itu keburu antri Keburu nanti. COT-nya Disiram kelewat nggak? aja, disiram, tapi literally disiram Oh gitu, gitu. seru Terus banget. jadinya katanya lumayan ya, yang lari di sana sekalian berkah. Ada juga yang mau langsung kawin juga. Udah dimandi kembang. Bisa sih, asalkan nggak Kalau- salah pengantennya ya. Iya. Yang satunya lagi masih ada di belakang, dia kesiramnya sama yang lain. Sama yang jadinya. lain, jadi beda Ya, juga. gue jadi Menarik, kebayang menarik. kalau ada maraton di Pekanbaru tuh disiramnya pakai air. Apa Kak kira-kira? Air nggak laut? Tahu gua. Bukan Air laut enggak juga ya, beda. air sungai. Ya nggak Sungai apa-apa. Siak. Air gambut Wah, itu nggak boleh. Nanti nanti nggak gajian. kering. Gabut. Gabut ya itu. Iya Tapi lucu tuh. menarik juga Bisa ya. dijadikan sebuah trademark, duplikasi trademark untuk daerah-daerah lain juga yang punya Benar. keunikan serupa. Karena sebenarnya juga kayaknya yang namanya mandi kembang tuh setiap daerah tuh punya deh ya tradisi itu, walaupun mungkin namanya beda atau mungkin prosesinya berbeda atau mungkin jenis bunga yang dipakainya True. mungkin tergantung yang tumbuh di sekitar daerah tersebut. Oh, kalau di Tapi Riau ada namanya mandi Balimau. Wow, jadi Balimo dia. gak boleh sendiri. Iya. Harus berlima. Oh, hebat air ya Kak. Anyway, Pekanbaru juga ulang tahun loh. Selamat ulang tahun ya. Parah lu. Pekanbaru apa? Riau ya? Pekanbaru. Oh. Karena kemarin juga baru saja memecahkan rekor muri untuk penyediaan kue talam durian terpanjang 1 kilometer katanya. 1 kilometer. Betul. Tapi tipis enggak? Iya, kue talam segini terus panjang. Oh, tapi normal, lebarnya normal. Cuma Kurus tapi panjang. Tunggu Kue kiris. talam tuh ya. Tunggu Tunggu kiris. kiris, Ting- tunggu ting- tinggi kurus. 1 kilometer 1 panjang. kilometer. Bohong, rekor 1 muri. meter kali. Nih ya. 1 meter mah gue juga bisa 1 bikin. meter mah pizza juga 1 meter kita. Iya, 1 kilometer kue talam, Kue talam. durian. Durian. Duriannya dari mana? Dari Medan macam-macam ya? Macam-macam. Kalau di Riau ada juga sih durian Riau. Nih, Hmm. kue talam ketan durian 1 kilometer Pekanbaru pecahkan rekor muri. Keren banget 1 kilometer. Dan durian-durian ini katanya dibagi-bagiin gratis. Wow. Walaupun agak barbar sih pembagiannya, pada akhirnya katanya banyak yang kemudian ya namanya gratisan ya, orang-orang Iya. langsung kayak aku duluan gitu. Ya. Next Tapi time better lah. menurut gua ya alhamdulillah sih yang lagi pada ngidam talam durian ya. Walaupun nggak tahu nih kalau walaupun gua ngebayangin kue talam 1 kilometer tuh udah panjang banget, banget. tapi nggak tahu apakah kebagian semua warga Pekanbaru di sana, Nah. tapi mudah-mudahan ke ini ya keseruannya. Iya benar sekali. Yang bikin siapa Kak kue talam? Dari Pemkotnya, Hmm. pemerintah Kota Pekanbaru gue nggak tahu, mungkin dia ngajak para pengusaha durian dan kue talam yang ada di sana. Tapi bisa juga selain juga pemecahan rekor muri juga ini juga ya Pekanbaru sebagai daerah yang paling ramah, Karena murah talam. alam. Gitu ya. Daerah mana lagi yang ulang tahun? Banyak Gemini nih kayaknya. Banyak Kita tuh Gemini ya di history Indonesia Indonesia dengan Gemini itu sangat panjang. Jakarta, Pekanbaru, yang lain. Bandung kapan ulang tahun? Maafin Bandung gue sih nih. nggak Gemini, yakin banget gua. Oktober seingat gue ya. Ulang tahun Kota Bandung. Iya, Soeharto juga Gemini pas Pak Presiden Soeharto. Oh sorry banget 25 September. Berarti Libra ya? Ya kan Libra kan? Iya bener. Libra. Paham sih Libra Bandung. Seneng tampil kan. Senang tampil. Kita tuh tapi elegan, senang bersolek,
ramah, Ramah, tenang iya betul. Tenang pembawaannya. belum tentu sih. Pembawaannya. Pembawaannya di belakang nggak tahu, bisa jadi Di kacau belakang balau. kita tiap belokan ada coffee shop, gimana tenang. 25 September kalau Meleng gitu. dikit ada aja gebrakannya ya. Ya benar gitu. Iya itu. Kota-kota yang ulang tahun selamat ulang tahun, buat tokoh-tokoh yang ulang tahun juga selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu dan bahagia selamanya. Dan Kita warga-warganya ulangin lagi ya. warga-warganya sejahtera semuanya. Amin. Ya. Sesejahtera Mesir. karena berhasil menang laga perdananya di Piala Bener, Dunia. gue tuh lagi menikmati sebuah konten di sosial media, di Instagram sih sebenarnya, soal dilalerin gue mandi kok demi Allah. Soal ini World Cup Hoti 101. Hah? Lihat gak, gue ngeri. Nggak tahu. Enggak, sebenarnya dia nggak kasih judul World Cup Hoti 101, tapi dia tuh bukan mereview ya, tapi meng-highlight gitu ya. Some of the hot guys on their national team. Yang dimaksud Gitu. Houthi itu mereka-mereka itu. Hoti. Cristiano Ronaldo, Bener. Jude Bellingham, Yes. Messi juga termasuk. Masih belum dibahas. Mo Kemarin Salah tuh dimasuk. belum dibahas. Agak senior ya itu ya. Ronaldo senior banget. Senior bang enggak, justru yang baru kayak newcomer Siapa yang lo ingat? 21 22. Aduh, Jepang tapi paling banyak ya. Oh ya? Oke. And also they're having a very fashionable walk-ins dari turun dari pesawatnya juga gitu. Pakai ini ya, sambil dengerin headset. pakai Enggak, headset. tas-tasnya bagus-bagus Oh, katanya. tasnya. Louis Vuitton. Ini POV World Cup yang berbeda ya. Yes. But anyway, kenapa disebut comeback? Oh, karena memang di Tertinggal. satu poin pertama justru didapatkan oleh Selandia Baru ya. Iya, 1 gol pertama. Satu gol pertama. Ternyata di menit ke Berapa? 58 Iya, betul. Mostafa Ziko merobek gawang Selandia Baru lewat sundulan hasil dari umpan silang. Dan dikasih lagi di menit ke 67 oleh Mo Salah. Mhm. Setelah itu Boksal, Caca. Siapa nih Caca? Mahmud Hasan. Mahmud Hasan yang bikin gol ketiga. Bener. Gitulah. Dan juga ada Ini mah Eiza Style namanya. Ya. Anyway, selamat buat Mesir karena ini kemenangan pertama di Piala Dunia tahun ini. Setelah kemarin di pertandingan pertama, seri ya kalau nggak salah ya Mesir ya pertandingan pertama. Ada banyak sih yang udah lolos juga ini Piala Dunia sejauh ini melalui kemarin di 2 mana sih matchday. tandingnya? Si Mesir ini ya, nggak tahu sama Meksiko apa New Amerika, Zealand. nggak tahu deh gua. Vancouver, Kanada berarti. di Canada. Mesir, Iran, jadi Mesir saat ini memimpin grup G. Di bawahnya ada Iran, tapi yang udah lolos nih lumayan banyak juga nih tuan rumah pada lolos juga ya. Ada Meksiko, ada Kanada juga. Nggak tahu nih udah lolos apa belum karena masih ada 1 pertandingan lagi. Tapi yang pasti Meksiko itu sudah lolos, berhasil lolos. Yeay. Belanda juga sudah lolos. Yeay. Amerika Serikat juga sudah lolos. Yeay. Kita nantikan yang lain-lain. Hari ini ada pertandingannya Cristiano Ronaldo dan teman-teman lagi yang akan bertanding malam ini untuk memastikan posisi selanjutnya di matchday kedua ini ya. Iya. Gimana, udah kerasa panasnya Piala Dunia menurut lo? Belum, anget-anget kuku aja sih. Masih angkat-angkat kuku ya. Kita menantikan apakah Messi malam ini akan kembali mendulang gol atau bahkan lebih banyak dari yang pertandingan pertama kemarin, karena kayaknya kita berharap sama nama-nama besar ini bisa bikin gol banyak juga biar orang juga lebih melek gitu sama World Cup tahun ini. Benar. Termasuk juga ini ya, salah satu juga yang bikin World Cup mulai terasa tuh katanya ketika nama-nama besar ini udah mulai memasuki lapangan hijau juga gitu. Jadi ketika nama-namanya belum di awal-awal grup tuh memang belum berasa banget lah Belum Piala ada Dunia. insiden-insiden yang unik gitu ya. Tiba-tiba mungkin Apa kira-kira yang Ini. unik tuh? ada anjing masuk ke dalam lapangan, ke pitch gitu. Terus habis itu nari waka-waka anjingnya. Ternyata anjingnya AI. Itulah. Atau mungkin Ketika yang lain-lainnya ya. Kita update lagi berita-berita lainnya untuk
Piala Dunia udahan dulu, nanti kita akan update untuk berita lainnya Detikers di mana? The hat-trick. Di trending today lainnya Di Detikers. trending. Sekalian juga kita akan update nanti ya soal belusukannya Mas Didit ke Solo. Habis ini Betul. kita akan ke editorial review. Tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma ore-ore. UMR. You guys are still watching us at Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Betul. Scooby-Doo! Dari semua stiker yang ada di laptop gua, yang mana yang paling menyita perhatian lo? Efek rumah kaca sih. Sebutkan satu lagu efek rumah Karena kan kaca. sebetulnya juga pasar bisa diciptakan Wah iya ya. bener, biru. Pasar bisa diciptakan. Ketika kita mau bahas ini IHSG ya. Market Bisa review. diciptakan oleh bandar-bandar. Coy. Yang udah nggak boleh lagi ya, karena Nggak sekarang boleh kan dong. udah diatur oleh OJK supaya nggak boleh lagi ada permainan-permainan saham. Karena ini juga menjadi sebuah rekomendasi dari MSCI yang bikin kita jadinya runtuh. Iya, ditinjau ulang Iya. gitu, biar enggak kita juga sebagai kita kan nggak mau bahas itu, kita juga nggak terjebak sama saham-saham gorengan misalnya salah satunya juga gitu. Anyway, kita nggak akan bahas pasar, kita akan bahas pacar. Pacar Cina. Enggak. Ini ada alasan kenapa kita nggak boleh salah pilih pacar karena bisa bukan menentukan ya, tapi juga kalau salah pilih jadinya bisa menjadi bahaya, bisa Punya pacar memberikan harus lebih baik. benar. Punya pacar harus lebih lebih keren, soleh, lebih kaya, lebih pinter. tapi keren gak cukup. Yang paling penting kita harus bahagia, Nah, betul. itu. Kalau pacaran tapi ternyata bawaannya sedih, di-praise. Tapi ini sebenarnya miris banget tau Kak, karena gua justru menyoroti bagaimana sebetulnya domestic violence itu juga bisa terjadi sama siapa saja gitu ya. Maksudnya atau enggak kayak bahkan maksudnya KDRT itu bukan cuman terjadi pada saat sudah berumah tangga aja, karena ini Iya, iya. terjadi sama seorang perempuan yang menjadi korban gara-gara ya dari pacarnya juga yang dinilai gitu ya, yang ternyata udah selama 3 tahun ini hilang kabar dari keluarganya juga gitu. Coba kita walk through ya. Salah satu berita yang gue juga cukup cukup menyayat hati adalah karena bahkan orang tuanya juga baru mengetahui bahwa kondisinya tuh separah itu. Jadi dia ini seorang perempuan usia 29 tahun berpacaran dengan seorang pria gitu ya, yang sebetulnya baru 1 kali dipertemukan ke keluarganya atau mungkin baru 1 kali mengantar ke rumahnya gitu. Bertemu keluarganya gitu. Bertemu ya. keluarganya. Nah, kemudian perempuan ini juga ya meninggalkan rumah gitu ya, untuk bersama dengan si pacarnya ini. Ternyata setelah berjalan beberapa tahun atau lebih tepatnya 3 tahun, ditemukan kondisinya dalam keadaan yang sudah sangat kritis, dan ditemukannya itu adalah oleh penjaga kos si pelakunya ini, si Jadi pacar kondisinya katanya laki-lakinya. di Disekap sebuah rumah. di sebuah kosan. Mm-mm. Dan kemudian ditemukan oleh penjaga kosnya dalam keadaan yang mengkhawatirkan gitu ya, dan Menyedihkan kemudian lah ya. menyedihkan, dan kemudian dibawa ke rumah sakit dalam keadaan yang kritis. Salah satunya beberapa gambaran ya kondisi dari parahnya kelakuan si Pelaku pacarnya ini, ini adalah karena matanya tidak bisa melihat satu. Seriously? Terus juga bibirnya digunting, jadi punya kesulitan untuk berbicara, dan bahkan sampai tidak bisa berjalan gitu ya.
sang keluarga dari korban juga sempat menerima pesan misterius gitu ya, yang diduga ini dikirim oleh si pelaku gitu ya, bahwa anaknya ini dalam keadaan kritis di rumah sakit gitulah. Dan akhirnya papahnya dari si korban ini sampai pingsan begitu melihat kondisi anak Iyalah, perempuannya pasti. dalam kondisi yang tidak 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 dia maksudnya Tidak kebayangnya tuh pernah terbayangkan tidak akan ada di terbayangkan, posisi seperti itu ya. gitu. Bayangin aja kondisi disekap, udah lama nggak ketemu juga sama keluarganya, kemudian pas ketahuan atau bertemu kembali kondisinya semenyedihkan Ya. itu mah sampai pingsan tadi ya. Ayah dari korban ini juga gitu. Jadi si korban ini diduga disekap, disiksa di kamar kosnya si pria ini ya di daerah Cileunyi. Kalau tahu sebenarnya di wilayah ya maksudnya Cileunyi sampai ke rumah sakit di mana si korban ini dirawat sekarang di RSHS itu tuh jaraknya lumayan jauh Kak. Walaupun Oke. sama-sama di Bandung ya, tapi Hmm. mungkin sekitar 1 jam lah ya Oke. gitu. Tapi masih satu kota yang sama di dalam Cileunyi kota. itu Kabupaten Bandung apa Kota Bandung ya? Tapi kalau udah yang 1 jam jelas- harusnya udah lewat tapi ya. lumayan jauh Kak, Iya, lumayan iya. jauh, bukan Ke yang bisa perbatasan kali ya. bahkan sebenarnya kalau ditempuh pakai motor pun tetap lebih dari 1 jam menurutku Oke. juga gitu. Pokoknya jauh deh. Mungkin juga salah satu alasan kenapa dibawa ke rumah sakit ya kan itu rumah sakit daerah yang cukup besar ya, RSHS itu maksudnya provinsi gitu ya. Mungkin karena kondisinya juga separah itu. Jadi mungkin dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar juga Iya. gitu. Dan salah satu yang mengantarkan korban ini ke rumah sakit itu katanya adalah si penjaga kosnya juga. Ini sebetulnya menuai banyak pertanyaan gitu ya, bagaimana sebetulnya hal ini bisa terjadi, apakah adanya pembiaran dari tetangga kosnya? Karena kalau kita bayangin kamar kos kan deket-deket ya, apakah tidak terdengar Iya. ada suara orang Ada meminta hal-hal tolong, ada hal mencurigakan. mencurigakan, apalagi sebetulnya ini sudah berlangsung selama 3 tahun juga True. gitu. Dan penganiayaan seperti yang dialami oleh wanita ini pasti menimbulkan suara-suara yang mestinya sih menimbulkan kecurigaan di lingkungan sekitarnya begitu. Tapi ini masih didalami juga. Yang pasti kasus ini terungkap setelah adanya laporan lewat WhatsApp yang diterima dari seseorang tidak dikenal bahwa korban berada di IGD RSHS Bandung ini. Dan sampai saat ini katanya pelaku ini masih dalam pencarian ya. Betul. Belum didapatkan, belum bisa mendapatkan keterangan lebih lanjut juga soal bagaimana sebenarnya ini bisa sampai kejadian. Masih dalam pencarian oleh kepolisian. Iya itu dia ya, pertama kali dugaan penganiayaan yang dilakukan itu ya dilaporkan itu di tanggal 12 Juni 2026 kemarin. Hingga saat ini masih belum ada kabar lagi juga bahwa diketemukannya gitu ya si pelaku ini gitu karena dia kabur. Terus banyak juga korban lain yang speak up soal pertemuan mereka dengan tersangka ini. Tersangka pelaku. Iya, tersangka pelaku ini karena katanya memang ada yang memberikan keterangan kalau orang itu tuh memang cukup kasar dan juga temperamen gitu. Salah satu hal yang juga aku cukup pernah dengar juga adalah memang si penjaga kosan ini yang juga turut menemukan dan mengantar korban ini ke rumah sakit juga tidak pernah merasa curiga karena si korban itu memang gak pernah keluar kamar. Jadi gak disangka-sangka bahwa ada perempuan atau ada orang lain yang juga tinggal di unit kosan tersebut. Oh, I see. gitu. Berarti nggak pernah tahu ada orang lain selain si pelaku gitu Katanya ya. gitu. Katanya Itu gitu. dari keterangan si penjaga kosannya juga. Dugaan spekulasi pasti macam-macam lah terkait apa yang menyebabkan perempuan ini kemudian bisa sampai disekap selama itu dan bagaimana kemudian perlakuan cukup tengginas itu didapatkan dari kekasihnya sendiri, termasuk spekulasi dari netizen. Tapi sampai saat ini Detikers masih belum diketahui seperti apa kasus ini bermula dan kemudian nanti akan seperti apa muaranya. Yang pasti katanya sampai saat ini korban masih dirawat juga ya. Katanya ini si korban ini masih akan dilanjutkan penanganannya karena masih ada cairan nanah di bagian kepalanya gitu. Kasihan, semoga lekas sembuh dan kemudian lekas juga diberikan pendampingan
Iya, physically and penanganan mentally juga, trauma ya. penanganan trauma juga, dan pelaku bisa ditangkap dan dihukum juga setimpal ya, karena tentunya jangan sampai ini apa ya, hal seperti ini tuh terjadi lagi gitu. Ini juga menjadi satu pelajaran bagi kita semua juga untuk salah satu selalu berhati-hati juga sama siapapun itu ya, apalagi orang ya, maksudnya dengan orang-orang terdekat, dan kedua please check up on your friends, on your girlfriends, maksudnya Betul. sesama teman perempuan gitu, apakah mereka baik-baik saja, aman, atau mungkin juga ada apa ya, ada indikasi bahwa terjadi kekerasan dalam rumah tangga gitu ya, karena kadang-kadang justru yang ketika ada terjadi perselisihan atau percekcokan atau mungkin KDRT yang dilihat tuh nggak berusaha untuk ditengahi karena takut ikut campur. Iya. Padahal sebenarnya juga mungkin ada andil apa ya, sesama perempuan atau mungkin juga masyarakat sekitar juga untuk bisa mencegah hal itu terjadi lebih dalam lagi gitu. Jangan sampai kita justru jadi enabler ya atas kasus-kasus kayak gini, karena kayak mungkin kita pikirnya nggak pengen ikut campur atau Iya, bukan biarkanlah urusan urusan kita. privat itu Iya. diselesaikan sama mereka berdua. Tapi kalau memang dilihat ada indikasi kekerasan, ada potensi-potensi ancaman yang dilihat dari sebuah hubungan tersebut, nggak apa-apa kok untuk ikut campur, karena jatuhnya sudah kekerasan kan kalau ada intensi seperti itu. Jadi ya itu sama yang dibilang Iza tadi, check up on your closest friends juga. Nggak cuma soal ini juga sih, penganiayaan juga sih. Kadang-kadang juga kan kayak kemarin kita sempat beberapa kali menemukan kasus ada anak kos juga yang kemudian ditemukan tidak bernyawa di dalam kamarnya sendiri karena sakit kah atau karena apakah. Nah itu juga jadi salah satu yang juga bisa kita lakukan gitu. Iya, pokoknya sehat-sehat deh. Dan mudah-mudahan hal seperti ini tuh tidak terjadi lagi. Karena kasus kayak gini tuh, gue tuh pernah nonton apa ya, semacam ya kisah yang seperti ini terjadi di negara lain. Dan itu tuh tahun berapa ya? Mungkin sekitar tahun 90-an, tahun 80-an juga. Kalau gak salah ini terjadinya di Jepang juga, sampai dijadikan sebuah memoir gitu untuk si korbannya juga yang apa ya, yang mendapatkan domestic abuse dari teman laki-lakinya juga. Gue lupa yang membahasnya waktu itu, it's either Nadia Oomara mungkin kalau nggak salah gitu ya. Artinya ini bukan sebuah fenomena baru ya, ada. Tapi itu tuh tahun lama gitu kan, dan itu tuh tahun 90-an atau tahun 80-an gitu, yang gue tuh tidak berharap ini, bukan tidak berharap, gue tuh tidak menyangka hal seperti ini tuh bisa terjadi di dunia lagi. modern Iya. gitu. Apalagi sebetulnya ini terjadinya di dalam satu lingkungan yang padat gitu, ngerti gak sih? Nggak di antah berantah gitu kan, di kosan, di Bandung, kota besar juga di tengah gitu. kerumunan yang cukup ramai mestinya. Tapi Gitu. bisa sampai ketutup sampai 3 tahun. Nah itu ceritanya masih banyak sih yang harus kita kupas lagi. Nanti kita saksikan berita-berita update-nya dari Detik Jabar aja guys. Ya, kita beralih ke laporan selanjutnya dari pemadaman bergilir yang terjadi selama beberapa waktu terakhir ya oleh PLN, dan kemudian juga menimbulkan banyak sekali komentar warganet di media sosial yang ngaku bahwa mungkin usahanya itu terganggu karena adanya pemadaman listrik yang katanya sih tidak ada Pemberitahuan terlebih notisement dahulu. ya, pemberitahuan Announcement. itu, announcement. Dan kemudian juga ada yang mengatakan terganggu anaknya terkait ASI yang dimiliki, stok ASI yang dimiliki gitu-gitu. Iya, betul. Terus juga ya pelaku usaha. Belajar, untung lagi libur sekolah nih. Tetap ada untungnya ya. Untungnya. Tetap ada untungnya. Iya sih, sebetulnya karena gua kalau di Jakarta tuh gua nggak menerima itu karena tempat tinggal gua kayaknya ada gensetnya deh. Tapi di Bandung tuh mengalami. Oke. Jadi gua kemarin sempet juga sekitar 3 jam, enggak sih, 2 jam something lah. Jadi kalau Di Kota misalnya Bandung. mati listrik tuh dia auto langsung beralih ke diesel genset. Kalau yang di Sehingga- Jakarta. Oh yang di Jakarta. Ya, Oh kalau yang di di Bandung Jakarta. kan Di Bandung enggak. enggak. Ya. Di Bandung enggak, termasuk juga daerah lainnya juga. Jadi memang beberapa daerah terkonfirmasi gitu ya menerima giliran pemadaman listrik Iya. juga. Kemarin sebetulnya bos PLN sempat meminta maaf gitu ya setelah dipanggil juga oleh Pak Prabowo mengenai kenapa bisa insiden ini terjadi.
Jadi ada beberapa petinggi juga dari PLN tiba, beberapa jajarannya juga datang ke Pertama-tama ke Istana Presiden juga menyebutkan bahwa dari 2 pembangkit listrik mitra swasta atau Independent Power Producer IPP yang sebelumnya mengalami gangguan, 1 sudah berhasil dipulihkan. Dengan begitu pembangkit tersebut udah mulai kembali nih memasok listrik ke jaringan Pulau Jawa juga, dan hingga sekarang PLN masih melakukan pemantauan secara insentif sekaligus juga memperkuat keandalan pembangkitan dan juga tata kelola rantai pasok energi primer biar hal serupa tuh nggak terjadi lagi. Gitu. Kalau dari rilis yang kita terima hari ini dari PLN, katanya sih pemadaman bergilir ini sudah mulai diminimalisir ketika alias tidak seintens beberapa waktu terakhir barangkali. Meski dalam catatan yang kita dapatkan juga masih ada beberapa jadwal pemadaman bergilir juga di sejumlah wilayah yang kita terima sampai hari ini. Mulai dari hari Selasa besok sampai hari Kamis di Kebumen. Ini juga kita dapatkan jadwalnya dari PLN bahwa kabar ini disampaikan langsung oleh PLN masing-masing daerah ya, Detikers UPL masing-masing daerah. Nah di Kebumen ini katanya bakal berlangsung selama 3 hari. Pemeliharaan peningkatan jaringan listrik menjadi salah satu faktornya. Dan demikian PLN mengimbau masyarakat untuk tidak bermain layangan di dekat jaringan listrik dan juga diminta untuk tidak menebang pohon yang berdekatan dengan jaringan listrik tanpa koordinasi dengan petugas PLN. Ada banyak sekali spekulasi sebenarnya soal apa sih sebenarnya penyebab dari pemadaman bergilir ini. Ada yang bilang terganggunya operasional gara-gara stok batu bara mineral berkalori menengah itu terganggu pasokannya. Tapi ini kemudian juga dibantah oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia soal adanya gangguan pasokan ini. Pokoknya ruwet lah ininya, penjelasannya jadinya masing-masing tuh beda-beda. Dan kita juga masih tunggu ya bagaimana ini kemudian bisa jembatani oleh kedua belah pihak untuk bisa segera memperbaiki operasional maupun perencanaan penyediaan stok itu atau teknis-teknis kegiatan teknis lainnya untuk bisa mencegah yang namanya pemadaman bergilir seperti ini, karena banyak masyarakat yang dirugikan pada akhirnya. UMKM juga katanya udah pada ngaku mengalami kerugian tuh gara-gara ada sejumlah pemadaman itu. Ya harapan kita biar bapak-bapak sekalian semuanya bisa segera mencari solusinya biar masyarakat tidak jadi bulan-bulanan ya. Betul. Udahlah Pertamax naik. Dolarnya menguat terus ya, rupiahnya melemah terus juga. Dikasih listriknya begini juga kan jadinya kita sedih. Jadi sedih kita, melo jadi di bulan Juni ini ya, banyak derdornya. Nanti akan dibahas lebih lanjut juga melalui Detik Finance ya. Harus dibacanya di Detik Finance. Iya. Karena banyak kabar-kabar yang belum tervalidasi dan kemudian menjadi bumbu-bumbu. Biar tidak kebawa emosi aja Detikers. Jadi nantikan kabar validnya di Detik Finance. Sementara itu kita mungkin bisa ya tetap berhemat-hemat aja ya. Iya lagi. Berhemat-hemat dulu menggunakan listriknya juga. Jangan lupa kalau salah satu kebocoran yang sering terjadi adalah ketika nyolok tapi nggak dipakai. Ternyata itu tuh juga jadi salah satu penyebab kebocoran listrik terbesar juga di rumah. Kayak contoh nih, kita kan cabut bawa, ini kan kita yang Charger. harus dicas nih dalam kehidupan kita banyak. Laptop, handphone, power bank, jam. Kipas gue jodok lu. Itu dicas. Nah kita bawa tuh device-nya, tapi si chargernya tuh masih nyolok di terminal. Termasuk? Nah itu tuh nyedot ternyata daya? Masih nyedot daya juga. Walaupun gitu. tipis-tipis tapi kita sering melakukannya. Lama-lama menjadi bukit ya? Lama-lama menjadi bukit. Tagihannya ya? Lama-lama 2 juta rupiah gitu loh. Ya? Iya. Kalau katanya TV begitu. nggak dinyalain tapi masih nyambung colokannya? Kayaknya akan sedikit ribet ya kalau kita sampai dicabut semuanya. Karena kan Apalagi sekarang kalau bisa yang tinggal diceklik juga abis itu bener. keputus kan aliran Bener. listriknya. Jadi ada terminal yang Iya. ada cetarkannya gitu ya, ada on off-nya juga. Tapi ya mungkin itu bisa membantu salah satunya katanya. gitu. Oke, mulai besok aku akan matikan semua listrik yang ada dalam rumah. Jadi dalam kalau kamar. pergi keluar, Pergi. matiin serumah-rumah dijegrek. Semua kamar gue. Jegrek. Jadi satu kosan, pergi lu semua. Kerja, matiin semuanya. Hemat batu bara kita
terganggu pasokannya gitu ya gue bilang ya. Bener. Tapi dengar-dengar juga nih kalau boleh sharing juga, katanya nih memang bisa jadi ada isu soal gangguan pasokan batu bara karena batu bara kita itu kita adalah produsen salah satu eksportir terbesar di dunia batu bara. Jadi there's no way harusnya kita kekurangan batu bara. Tapi masalahnya batu bara kita kan juga ada yang diekspor dan Ya. anyway pemerintah juga udah punya DMO kok untuk bisa mencukupi kebutuhan di dalam negeri. Ya. Nah salahnya supply DMO ini barangkali juga jadinya terganggu ketika demand-nya juga cukup berlebihan, tinggi. cukup tinggi. Karena sekarang kan eranya internet, semua orang pakai internet, semua orang pakai AI, data center itu membutuhkan listrik yang gede banget sehingga Betul. dia nyedot listriknya juga makin banyak gitu sehingga pasokan batu baranya pun mestinya juga makin tinggi. Ini penalaran awam gua aja ya. Dan kemudian juga ada lagi misalnya pembangkit-pembangkit kita yang tua-tua dan kemudian tidak bisa memproduksi secara maksimal itu juga Iya, bisa iya, jadi iya. salah satu faktor. Kita pakai mobil listrik juga makin banyak, listrik yang kesedot makin banyak juga Itu termasuk dia. salah satunya. Benar. Jadi memang penggunaannya juga Lebih tinggi ya lebih jadinya. tinggi karena memang juga kita rakyatnya juga banyak ya, masyarakatnya Iya, juga betul. banyak juga gitu. Jadi ya no wonder juga penggunaan listriknya juga tinggi juga gitu. Jadi kebutuhan akan listriknya juga tinggi juga. Begitu. Jadi Kebayang nggak mungkin kalau pemerintah punya rencana tahun 2030 2045 ya? kita semua ngangon belut, Nggak, belut listrik. nggak ada. Nggak Kita bisa. semua kita nggak punya lagi pembangkit batu bara atau PLTU. Menurut gue sudah saatnya untuk membangun pembangkit listrik tenaga high rock sih kak. Karena orang-orang rowing kuat-kuat banget Asli itu kayak sih. energinya dikemanain ya. Ini udah Iya. mulai pembibitan udah bagus nih ya. Iya kan. It's a good Terus step jadi yang ya. kayak sepeda statis. Betul, Jadi betul. kita kayak Yes. Jadi kayak hamster ya. Tapi iya gak? Bisa sih menarik sih. Iya At kan? least untuk di dalam rumah sendiri. Nah itu nih dari sejam rowing. Nah Cukupnya jadi untuk 10 Yongma- menit. untuk Yong bikin nasi. 10 menit nasi ya. Banyak deh. Iya Punya banyak bener. curug. Ya bisa, Kita banyak bisa. air terjun. Kita datangkan investor-investor kenamaan dunia untuk berinvestasi di PLTA kita. Pembangkit listrik tenaga anything. Avatar. Iya, anything. Anything, pokoknya apapun itu kita terbuka ya. Selagi bisa bikin murah dan hemat mah. Hemat energi Apa-apa. juga ya. Kita break dulu detikers. Oke. Habis ini kita ke editorial review bahas Mas Didit dan Pak Jokowi yang hubungannya lagi mesra-mesranya karena habis ketemuan. HBD, abis ini kita bahas yang mana-mana masih di Detik Sore. Ya cuma hari-hari. Yes. Selamat datang kembali di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Waktunya kita berjalan-jalan ke Solo, Surakarta. Boleh gak kita jalan-jalan ke Jogja dulu? Jalan-jalan. Kenapa? Gue lagi buka Instagram, terus langsung muncul tuh postingan pertama di story-nya adalah Ariel Tatum. Ya ampun, vokalis Noah. Bukan dong, itu Ariel Tantrum. Itu yang di Disney ya, yang nyisirnya pakai garpu. Ariel. Oke. Iya. Lanjut, kenapa tuh Ariel Dia Tatum? lagi di Art Jog, terus Ah-ah. gue ngelihat beberapa instalasi di Art Jog tahun ini tuh ya seperti biasa, seru-seru. Jadi kamu seperti lagi berwisata online Iya. melalui Instagram story-nya Ariel Ariel Tatum Tatum. yang kemarin juga cukup Viral. seru ya. Kalau di threads apa ya? Kalau di Twitter kan seru cuitannya. Kalau di thread seru Ya, gitu. threads-nya, tulisannya. Seru obrolannya. Oke. Kebaca nggak? Nah. Ini orang Jogja nih, udah ke Art Jog belum tahun ini? Iya benar. Kan baru dibuka Terlalu cepat kemarin. ya. Baru Iya benar, baru dibuka. Masih akan terus Sebulan. berlangsung 1 bulan ke depan. Sebulan? 2 bulan? Nanti tungguin story gue. Oke. Mantap. Kalau diizinin Mas Yansa. Kita mau ke editorial review dulu. Nah, ini masih dekatan sama Jogja sebenarnya, itu Solo. 1 jam aja naik KRL. Flying Solo. Wow, I'm flying solo. Oke deh, Pamungkas. Kita lanjut. Soal yang Jalan-jalan. kemarin habis sowan di menjelang hari ulang tahunnya. Karena kemarin pada saat sowan tuh belum Belum ulang sih, tahun. kan baru ulang tahun hari ini juga. Betul. Mungkin abis dari pembukaan Art Jog juga kali ya Bisa Mas jadi. Didit gitu.
gitu. Nah, ini kita mau melihat atau mungkin kita mau menganalisis apa sih Mengurai. sebetulnya apa sih sebetulnya tujuannya atau mungkin ini Pesannya. sebagai gestur politik apa yang bisa kita artikan juga ya. Bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika ada Mas Agung Baskoro. Mas Agung, Selamat welcome sore Mas back. Agung. Selamat sore Mas Edo, Mbak Iza. Kabar baik Mas Kayaknya Agung lagi ya. di Jogja ini Baik. ya. Enggak, Di Solo? di Bandung. Oh, Oh di Bandung. Salah. Iya bisa dikit lagi Iya, lah iya. mampir tuh. dikit lagi gimana? Menjauh. Mas Agung, Siap. ini kita agak sedikit nostalgia lah karena sebenarnya pertemuannya sudah berlangsung minggu lalu Beberapa hari ya. lalu ya. Tapi nggak apa-apa karena pertemuan ini bisa dibilang adalah kategori pertemuan yang level spekta juga karena jarang-jarang terjadi tuh. Mas Didit Iya, sowan ke rumahnya Pak Jokowi, cium tangan juga ya, sempat ada cium tangan juga sebelum hendak Pamit. meninggalkan dari rumahnya Pak Jokowi. Kemudian ini juga jadi sebuah pesan yang ditangkap masyarakat, bagian dari gesture politik yang ingin ditunjukkan oleh Mas Didit yang semua orang juga tahu bahwa beliau adalah anaknya siapa ya, Pak Prabowo. Mungkin dari Mas Agung punya perspektif berbeda seperti apa yang bisa di-share ke kita Mas Agung? iya. Pertama memang secara personal Mas Didit ini sangat menghormati para pemimpin bangsa kita ya. Jadi beliau sering silaturahim kemarin ke Pak Jokowi, sebelumnya ke Ibu Mega, bahkan pernah ke Pak SB dan seterusnya. Jadi kita bisa belajar bagaimana anak muda itu respect sama orang tua atau pemimpin-pemimpin yang pernah memimpin bangsa kita. Yang kedua memang suka atau tidak memang tidak bisa dilepaskan bahwa relasi beliau dengan Pak Jokowi adalah relasi menjaga hubungan antara ayah beliau Pak Prabowo dengan Pak Jokowi yang beberapa waktu terakhir ini mengalami beragam dinamika, Mas Edo, Mbak Iza. Jadi saya melihat memang Mas Didit berusaha untuk menetralkan relasi itu supaya lebih positif, konstruktif ya. Terlepas apapun yang terjadi di panggung belakang, yang jelas hubungan antara Presiden Prabowo dengan Pak Jokowi baik ya, termasuk dengan keluarganya semacam itu. Jadi pesan itu yang saya kira ingin disampaikan kepada publik bahwa dua tokoh bangsa ini punya relasi positif. Ya terlepas ya tadi ya dinamika yang ada di panggung belakang yang itu dalam beberapa waktu terakhir terus diuji ya karena mungkin relasi dengan Mas Gibran yang menjadi wapres. Ya kemudian juga ada soal kasus-kasus yang mengemuka yang sekarang lagi hype ya ijazah misalkan seperti itu. Jadi hal-hal semacam itu saya kira susah untuk tidak dikaitkan, tapi memang bisa jadi Mas Didi datang untuk sebuah momen apakah ada acara pengen mengundang Pak Jokowi ya, atau memang ada pesan dari Pak Prabowo yang ingin disampaikan kepada Pak Jokowi lewat beliau semacam itu. Berarti memang ini ya semacam menjadi utusan gitu ya dari Pak Prabowo The juga Messengers untuk ya. The Messengers gitu. Tapi kenapa harus melalui anak sematawayangnya? Kenapa enggak dari Gerindra Iya. misalnya atau mungkin dari ring satu lainnya juga dari Prabowo? Ya, saya kira ini relasi dari hati ke hati, Mbak Eza ya. Au. Akan beda ceritanya, lebih intim, lebih dalam, semacam itu. Sehingga hal itu yang memang tidak bisa digantikan ketika misalkan perwakilan dari Gerindra datang atau perwakilan dari Istana yang hadir di Solo. Ketika Mas Didi muncul di rumah Pak Jokowi, otomatis itu merepresentasikan banyak hal ya. Merepresentasikan gestur bahwa Pak Prabowo ingin tetap merangkul, ingin mengakomodir Pak Jokowi dan keluarga juga semacam itu dalam tempat yang semestinya supaya tetap terjaga gitu. Dan Mas Didit seringkali berhasil membawa pesan-pesan yang diberikan tanggung jawabnya oleh sang ayah gitu ya. Termasuk yang paling monumental ketika Pak Prabowo ketemu Ibu Mega beberapa waktu terakhir. Seperti itu. Jadi ini sebuah cara ataupun gaya politik informal yang kadang jauh lebih efektif ketimbang gaya formal politik yang cenderung kaku, kemudian ada aturan-aturan birokrasi ketatanegaraan semacam itu. Kalau ini kan datang muncul say hi goodbye gitu kan selesai. Nggak ada press conference lagi, kita nebak-nebak nih apa isinya kan. Tapi Tapi Mas kan kalau Agung, misalkan kalau melihat penjelasan Mas Agung tadi dan juga walaupun Mas Didi tidak menjelaskan seperti itu ya, beliau cuma berkunjung doang.
Apakah kemudian Iya. ini bisa kita validasi sebagai sebuah dugaan begitu bahwa selama ini memang ada hubungan yang merenggang gitu antara Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi? Iya, saya melihat memang politik kita akhir-akhir ini kan cukup hangat ya, Mas Edo ya. Saya nggak bilang panas, hangat Hmm, saja, Hangat-hangat ya. kuku ya, cukup begitu. Hangatnya tuh cukup dah. Ya, jadi ekonomi kita lagi turun, ya. Kemudian program-program pemerintah yang populis sedang diuji karena soal pengelolaan anggaran yang kurang transparan, semacam itu. Terus belum lagi gelombang demonstrasi yang masih terus terjadi, ya. Jadi saya kira sedikit banyak mestilah ya eh, Pak Jokowi, Pak Prabowo ataupun pemimpin-pemimpin bangsa yang lain mencermati situasi ini. Dan saya kira memang ada masukan-masukan ataupun saran yang bisa jadi itu relevan tapi mungkin agak susah dikerjakan saat ini atau sementara ini karena Pak Prabowo punya pertimbangan-pertimbangan tertentu kan, seperti itu. Jadi saya melihat hal semacam itu otomatis sedikit banyak akan mempengaruhi dinamika relasi antar kedua pemimpin bangsa kita. Yang kedua juga soal positioning kasus-kasus yang menerpa Pak Jokowi. Itu kan selama beberapa waktu terakhir cenderung diambangkan ya. hmm. Walaupun kasus ijazah kemarin akhirnya menemui titik terang tuh. Saya merasa itu seperti kado ulang tahun untuk Pak Jokowi. Hmm. Tiba-tiba kasusnya Momentumnya muncul viral, sepertinya bertepatan gitu ya Mas ya? Pas ya gitu. berdekatan, Berdekatan. gitu. Ada yang ditahan gitu kan, seperti itu. Itu ibarat kata pesannya kok saya nganggap walaupun mungkin nanti banyak yang bilang nggak ada hubungannya kok ini kan proses hukum, tapi di politik proses semacam itu susah untuk tidak dikerangkai dalam bingkai ya politik hukum juga gitu bahwa ini bagian dari mungkin kado ulang tahun bagi Pak Jokowi bahwa kasusnya juga sudah mulai ada titik terang akan diselidiki semacam itu. Nah yang ketiga memang susah atau tidak memang berapa kali yang beredar informasi spekulatif Pak Jokowi berupaya menemui Pak Prabowo ya saat berada di Jakarta karena beliau sering. Nah cuma memang agak kesulitan untuk bertemu mungkin dengan satu dua alasan. Tapi yang jelas ya saya kira memang Pak Prabowo ingin menjaga relasi dengan semua pemimpin-pemimpin bangsa kita, termasuk Pak Jokowi, supaya tidak ada kesan terlalu bergantung, Mas Edo. Hmm. Ya, narasi kita keberlanjutan, tapi saat ini matahari harus ada satu yang terbit di Hambalang, semacam itu. Menarik. Kalau ada dua matahari yang terbit kan repot Panas nanti kita kan. nanti dong ya. Iya, udah nggak suam-suam lagi ya. Udah nggak suam-suam lagi. Mungkin begitu sebagai ilustrasinya, Mas Edo Faiza. Menarik. Semakin menarik ketika kemudian kalau kita bawa ke perspektif politik yang lebih luas lagi, kalau misalnya ada poros-poros yang kemudian merasa terusik gitu dengan kedatangannya Mas Didit ke rumahnya Pak Jokowi ini. Menurut Ya. Mas Agung, sejauh mana ini kemudian bisa menjadi sebuah tendensi politik yang cukup mengusik gitu di poros lainnya, Mas? Justru hari ini saya melihat Presiden Prabowo menetralkan itu semua, Mas Edo, Oke. Mbak Eza ya, karena yang hadir bukan Pak Prabowo tapi Mas Didit. Dan Mas Didit biasa melakukan itu, misalkan waktu kemarin dia ulang tahun, dia datang ke semua poros tuh, Betul ke sih. Cikeas, ke Bu Hambalang, Mega juga ke ya. Solo. Semuanya disamperin, bahkan poros Lebak Bulus kemarin beliau yang desain baju pernikahan ya anaknya gitu. Jadi maksud saya Mas Didit ini luwes, fleksibel ya, merangkul semua. Tapi untuk Pak Prabowo-nya tidak seperti itu. Nah, saya melihat makin ke sini Pak Prabowo berupaya menjaga independensi dia supaya relasi beliau dengan siapapun ya, dengan Pak SBY, dengan Ibu Mega, termasuk Pak Jokowi, itu memang setimbang dan sebanding. Tidak ada tendensi berat sebelah ataupun berpihak kemana. Walaupun kita tahu ya, narasi keberlanjutan itu kan berasal dari Pak Jokowi. Tapi presiden manapun pasti ingin dikenal dengan legasi utamanya tanpa ada intervensi ataupun persepsi lain dari pemimpin sebelumnya untuk hal-hal tertentu. Jadi saya kira makin ke sini relasi itu semakin objektif, apalagi nanti menjelang 2029 Mas Edo. Segitu. Santer juga terdengar mulai hari ini rumor-rumor spekulatif bahwa kemungkinan Mas Gibran diajak kembali itu kan mengecil.
Ya. Seperti itu. Apalagi secara historik belum pernah ada wapres petahana yang diajak presiden petahana 2 kali berturut-turut. Dalam sejarah Republik ini belum Belum ada. pernah Ya, ya. belum pernah. Nah, ya Mas Gibran harus membantah sejarah itu, membuat sejarah baru, bisa diajak Pak Prabowo. Tapi itu kan nggak mudah. Hmm. Nah, jadi kuda-kuda Solo ini yang menarik kita akan lihat nih. Ketika misalkan Pak Jokowi mulai keliling-keliling nih Juni katanya. Hmm. Ke NTT, ke Lampung, ke Jawa Barat. Seperti itu. Terus respon Pak Prabowo juga. Kira-kira dari Solo ini seperti apa menyiapkan Ya. 2029 semacam itu. Terus bagaimana relasi keduanya? Apakah di 2029 atau jelang itu bakal tetap satu koalisi atau menjadi lawan tanding yang sepadan ya? Tahun Seru depan deh harusnya pokoknya Mas bisa Eda. lebih jelas ya Mas. Harusnya sudah semakin terlihat gitu atau mungkin udah tergambar gitu. Iya udah 2027 soalnya tahun depan. Well, 2028 Iya, kan harus sudah kampanye kan, itu Hmm. pasti kan. Tapi lawan betul. sudah cukup sepadan belum menurut Mas Agung? Saya kira Mas Gibran beberapa waktu terakhir juga punya manuver-manuver politik yang cukup atraktif ya. Hmm. Misalkan nyambut teman-teman mahasiswa yang demo, ya. Ketika misalkan istana cenderung pasif ya, hanya merespon dengan video-video yang berseliweran di timeline, tapi Mas Gibran langsung mengajak masuk ke istana Wapres. Tidak cukup dari itu, Mas Gibran mengajak perwakilan mahasiswa ke NTT, Mas. Ya. Kemudian mengecek MBG dan tanda petik mengkritik MBG. Hmm. Hmm. Jadi masaknya kepagian ini jam 3 kata dia gitu kan. Nggak boleh begini ya. Terus ketika beliau juga meninjau Koperasi Desa Merah Putih yang dibatalkan karena menggusur sebuah sekolah di sana. Hmm. Itu kan menarik menurut Ya. saya. Jadi oke, fungsi Wapres sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi program, tapi expose itu membuat sebuah pertanda bahwa Mas Gibran on gitu loh. Atau Mas Gibran is back. Padahal kata Mas Gibran, Jadi saya nggak kemana-mana kok. Sejak kan saya selama bilang ini saya sudah agak di sini gitu. Tapi kalau misalnya memang udah nih misalnya sudah tergambarkan juga gitu ya bahwa ya, akan dengan pasangan yang sama gitu dengan di periode berikutnya juga. Terus gimana nih hubungan antara Prabowo dengan partai-partai lain lah, let's say gitu yang juga cukup mengusung atau mendukungnya juga untuk 2029 nanti. Jadi ya. gugur harapannya kah untuk bisa mencalonkan ya memberikan calon pasangan yang baru gitu? Antrian Wapres ini panjang Mbak Eza ya. Semuanya sedang berebut dan mencari perhatian Pak Prabowo. Hmm. Nah, kalau ini gagal dimoderasi, jadi sebuah konsensus politik bersama di koalisi yang ada, ini bisa membuat poros-poros baru yang akan menantang Pak Prabowo. Right. Misalkan Caimin, Hmm. ya kemarin jadi cawapresnya Mas Anies ya. Masa pemilu depan nggak jadi apa-apa? Hmm. Hmm. Contoh. Atau Pak Julhas, udah 3 kali nih dukung Pak Prabowo. Ya, masa Masa kuasa gini-gini politik aja? terus? Masa Wajar Menko dong. terus ya? Iya, wajar dong minta jatah. Gue kan udah paling sabar nih menunggu hilal gitu kan. Ini dong waktunya kata Pak Julhas. Mas, tapi Belum kalau lagi Mas maksain 2 periode nanti ada potensi ya, kimpusnya bakal pecah dong ya? otomatis Mas. Jadi itu yang memang menjadi pertimbangan juga. Makanya Pak Prabowo harus mencari win-win solution ataupun kompensasi yang pas. Belum lagi Mas AHY Mas. Hmm. Ya, yang apa? Sonanya sudah kemana-mana kan? Itu juga kan butuh kepastian juga. Ini udah Menko sekarang. Ya, besok Menko lagi kah? Gitu. Nah, kita belum lihat nama-nama kepala daerah yang juga bersinar dari ujung barat sampai ujung timur kan? Itu dia. Seperti itu. Yang elektabilitasnya juga moncer itu. Gitu. Itu jadi maksud saya di internal koalisi pertarungannya mencari atau merebut kursi RI 2, Mas. Tapi kalau ini iya. gagal di moderasi, bisa pecah membuat poros-poros baru yang menjadi lawan tanding Pak Prabowo. Dan itu menarik. Kita belum menambahkan di situ ada poros Teguh Umar di luar, poros Lebak Bulus ya yang mencari formulasi dan seterusnya begitu. Ini jadi kayak mengulang kembali cerita di 2024 ya.
kayak Iya. walaupun dengan peta kekuatan yang berbeda lagi gitu. Nanti artinya apakah ini memvalidasi kembali bahwa ya pengaruh Pak Jokowi masih sebesar itu gitu untuk pemenangan pemilu. Atau sebesar apa Mas menurut Mas Agung sendiri pengaruh Jokowi buat Iya. pemenangan Prabowo nanti? Betul, Jokowi efek akan berefek kalau dirawat dari sekarang. Hmm. Apakah lewat belusukan yang dimulai dari Juni ini? Hmm? Apakah lewat ya kita bilang lobby-lobby di belakang panggung, karena kemarin beliau berhasil mengendorse banyak kepala daerah, banyak menteri, wakil menteri, banyak pos-pos strategis juga. Beberapa orang kepercayaan beliau masih duduk di pos-pos yang dahsyat semacam itu. Mhm. Nah, itu tuahnya kita akan lihat apakah bisa efektif mendukung Pak Jokowi dan keluarga atau malah tumpul. Karena fitur-fitur kekuasaan ada di tangan Pak Prabowo. Seperti itu. Jadi Sepakat. itu akan menjadi menarik untuk dilihat apakah dua kutub yang memang sedang dalam tanda petik ya wait and see dan berdinamika ini akan membuat kutub-kutub alternatif muncul dan justru menjadi kuda hitam yang juga mengejutkan. Misalkan di seberang itu ada Mas Pramono Anung misalkan yang begitu shining kan di Jakarta. Itu Ya. juga diam-diam perlu dipantau kalau Ya. menurut saya. Gitu. Justru orang seperti Mas Pram itu yang memang tidak punya lawan, Iya. musuh, itu justru bisa menjadi lawan tanding yang dahsyat. Apalagi kalau misalkan Jakartanya terus berprestasi seperti itu. Baik. Siap. Ini 2029 masih jauh sekali sebenarnya, tapi panasnya sudah mulai terasa Mulai gitu terasa. ya. Bahkan di tahun-tahun sebelumnya bahkan. Iya itu dia, atau mungkin karena banyak manuver-manuver politik yang dilakukan juga jadinya ya wajar aja gitu menimbulkan spekulasi baru gitu di masyarakat juga gitu. Mas Agung anyway terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrolnya sore Sama-sama hari Mas ini. Edo, Pak Iza. Ya, oke. Silahkan menikmati Bandung sore hari ini. Betul, katanya mau Iya. hunting ini Buttertalk. Butter Talk itu happening yang baru ya. Happening Siap. ada kue Korea gitulah nanti dicobain di Bandung banyak Oh, coffee shop oke. yang cobain. Siap. Terima kasih Oke. sekali lagi Mas Agung. Selamat sore, Sama-sama. selamat melanjutkan aktivitas. Sore. Selamat sore Mas Mari, Agung. mari. Sore. Iya itu Bisa. tadi menarik ya. Bisa jadi. Kenapa? Bisa jadi. Banyak yang bisa jadi ya. Bisa jadi karena menurut gue masih cukup banyak waktu atau mungkin banyak gebrakan yang dilakukan sama tadi akhirnya gue jadi kepikiran juga ya antrian cawapres ini panjang sekali, nggak cuman dari jajaran wajah-wajah yang juga familiar sekarang menduduki posisi-posisi strategis, tapi mungkin juga dari pejabat-pejabat daerah juga yang mungkin Tapi juga menurut gue ya, cukup ini pemilihan jadi pertimbangan. pemilihan calonnya itu akan cepat ditentukan. Penentuan pemilihan calonnya akan Pak cepat. Prabowo tinggal swipe right, swipe left aja nih. Apa gimana? Nggak akan last minute gitu maksud gua. Oh, Pasti akan cukup cepat. belum ya. tentu. Dulu Belum juga tentu sih. di Langsung 2000 gua patahin omongan gua. belum kan lo dengerin gua juga Iya, kenapa tapi langsung gua juga sepakat? kayak, belum tentu sih. Ya bener sih. Main ya bener. sepakat aja. Karena juga kan dulu juga ya maksudnya di pemilu 2024 juga muncul tuh beberapa nama yang akan mendampingi Pak Prabowo bahkan hingga ke hari pengumuman itu tiba gitu. Exactly. Official statementnya Exactly. juga gitu. Gue nggak mau mencoba menanyakan pertanyaan yang kita sampaikan ke Mas Agung, ke Brigadir Anissa ya. Gak usah. Bukan Nggak urusan dia. usah. Yang penting kita tanya Brigadir Anissa hari ini kondisi lalu lintas Jakarta dan sekitarnya seperti apa. Karena hari ini Rp1 transportasi umum, apakah kemudian orang-orang jadinya meninggalkan kendaraan pribadinya di rumah? Ataukah mungkin juga tadi pagi sebetulnya sempat ada satu tragedi juga Transjakarta yang Oh iya, menabrak Koridor 9 ya. Koridor Di Koridor 9 tadi pagi pada Iya. saat jam berangkat kerja juga. Jadi mungkin ada beberapa rute atau mungkin armada yang juga cukup terhambat karena tragedi Iya, ikut Bi. Kita coba ya tanya ke Brigadir Anissa ya. Jadi tadi pagi banyak banget Coba. orang tag di- Brigadir Anissa, selamat sore. Kita belum bisa dengar suara merdunya Brigadir Anissa. Boleh sekali lagi. Selamat sore. Wajahnya sebetulnya sudah terlihat Brigadir Anissa tapi suaranya belum.
Sayang Shake, sekali. shake, shake. Nah, there you go. itu dia. Silakan langsung saja laporannya Hai, Brigada selamat sore. Nisa. Selamat sore. Iya, baik, Silakan terima dengan kasih laporannya. rekan di studio Edo dan Eiza, juga selamat sore The Picker. Saya Brigadir Anissa kembali hadir untuk mengajak Anda memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini menjelang memasuki jam pulang perkantoran. Memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa titik wilayah. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama, yakni di kawasan DPR MPR. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas pada sore hari ini, yakni dari arah Selipi yang akan mengarah ke Gatot Subroto di jalur arteri. Situasi arus lalu lintasnya memang sudah terlihat adanya peningkatan, namun masih terpantau relatif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas di tol dalam kota, memang sudah terlihat adanya peningkatan dan juga kendaraan mulai mengalami pelambatan laju dikarenakan peningkatan volume kendaraan memasuki jam pulang perkantoran. Dan dari arah sebaliknya, yakni dari kawasan Gatot Subroto yang akan mengarah ke Selipi pada sore hari ini di jalur arteri terlihat dalam keadaan ramai dan mengalami ketersendatan dikarenakan imbas dari penyampaian aspirasi pada sore hari ini. Kami himbau bagi para pengendara yang melintas di kawasan ini untuk selalu berhati-hati, menjaga jarak aman kendaraan Anda, dan juga untuk situasi arus lalu lintas di tol dalam kota masih terpantau relatif lancar. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati, menjaga jarak dan tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda kecuali dalam keadaan darurat. Berikutnya kita bergeser ke kawasan JPO Senayan. Situasi arus lalu lintas dari Gatot Subroto yang akan mengarah ke Selipi, situasi arus lalu lintas sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, khususnya di tol dalam kota pada sore hari ini terlihat mengalami perlambatan laju dan juga situasi arus lalu lintas terpantau ramai. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu bersabar serta menjaga jarak aman kendaraan Anda. Namun dari arah sebaliknya, situasi arus lalu lintasnya masih terpantau relatif lancar, dan untuk di jalur arteri, situasi arus lalu lintas juga masih terpantau relatif lancar. Kami himbau khususnya pengendara roda 2 untuk tidak menggunakan jalur busway sebagai jalur Anda karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengguna jalan lainnya. Dari kawasan DKI Jakarta kita akan beralih ke kawasan Yogyakarta, tepatnya di kawasan Jalan Malioboro. Arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Keraton Jogja untuk sore hari ini terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami bagi para pengendara untuk berhati-hati mengurangi laju kecepatan kendaraan Anda, mengingat di kawasan ini banyaknya aktivitas masyarakat dan juga aktivitas kendaraan tradisional, dan juga kami himbau untuk selalu mengutamakan para pejalan kaki yang menyeberang di kawasan ini. Begitupun untuk arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Pasar Kembang, kami himbau untuk selalu berhati-hati memperhatikan rambu-rambu lalu lintas yang terpasang di sepanjang jalan. Dan untuk yang terakhir kita menuju ke kawasan Bali, tepatnya di kawasan Simpang Tohpati. Arus lalu lintas dari Gatot Subroto Barat yang akan mengarah ke Sanur sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan pada sore hari ini, dan juga sudah terlihat adanya anggota kami yang sedang melakukan pengaturan lalu lintas. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati memperhatikan arah dan himbauan petugas kami yang ada di lapangan. Dan untuk arus lalu lintas dari Denpasar yang akan mengarah ke Gianyar juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, ketersendatan menjelang traffic light, namun selepasnya masih terlihat antrian panjang kendaraan karena memasuki jam pulang perkantoran pada sore hari ini. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati, dan juga kami ucapkan terima kasih bagi para pengendara yang telah berhenti tepat di belakang garis stop untuk menunggu antrian traffic light. Dan juga kami himbau bagi para pengendara untuk sebelum Anda melakukan perjalanan mengecek kembali, pastikan fisik Anda dalam keadaan yang sehat, dan juga untuk selalu melengkapi surat-surat kendaraan Anda, dan juga pastikan fisik kendaraan Anda dalam keadaan layak jalan. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di nomor 15669 atau juga dapat melalui WA Center kami di nomor 085 871 500 669. Itulah informasi pada sore hari ini, silakan kembali ke rekan di studio. Terima kasih Brigadir Anissa untuk laporannya sore hari ini. Kita lanjutkan laporan-laporan lainnya di next episode ya. Next episode. Terima kasih Kak Edo Aiza. Next Sehat episode selalu. of Keluarga yang Tadi Rindukan ya. Terima kasih banyak. Selamat sore Brigadir Anissa. Sehat selalu, Kak. Nah, dari laporan NTMC kita mending nyari rumah baru deh. Keren. Sudah Kita siap keluar banget. dari program ini. Udah siap banget nih untuk beli hunian baru dan juga hard cash ya. Tapi kalau dibonusin ada makhluk-makhluk, Aku suka. biar Aku gak suka sendiri. berteman dengan mereka. Biar co-living ya. Co-living. Mereka bantu nyari duit dari uang orang lain. Mending kalau itu bisa diajak ya pesugihannya lu. Enggak. Ini tuh
yang gue lihat ya, karena juga trailernya juga baru gue intip-intip juga, soal kayaknya emang kita kalau mau beli rumah, apalagi rumahnya yang udah terbangun gitu ya, bukan rumah baru dibikin, tuh harus hati-hati deh, takut ada bonusnya kayak gini. Bonusnya tuh udah bukan bonus kitchen set ya, Bukan. bonusnya tuh adalah kejadian aneh set menurut gue, karena Bonusnya bukan bonus bertubi-tubi. demografi lagi. Kalau bonus demografi kan seru ya. Kita akan bahas satu film terbaru yang akan Ya. segera tayang di bioskop Detikers. Wih, film lagi nih. Film horor terbaru dari Indonesia yang akan segera kita datangkan case-nya sebentar lagi. Kita akan bahas bersama tentunya cuma di Detik Sore. Gak cuma horor. Tiba-tiba ke gua doang kameranya. Welcome back to Detik Sore, Gak Detikers. cuma hore-hore, kita tutup hari ini. Tadinya gue mau bilang menutupnya dengan yang manis, karena kebetulan castnya yang hari ini akan ngobrol sama kita, manis-manis semua, cewek-cewek semua. Tapi yang kayaknya filmnya gak cocok dengan kata manis. Ini mengerikan, menyeramkan. Dan menurut gue kita wajib untuk tahu gimana prosesnya gitu ya, sampai True. akhirnya menghasilkan sebuah film yang wajib banget ditonton sama Detikers juga gitu. Tapi sebelum kita reveal case-case-nya yang akan ngobrol sama kita hari Oke. ini, kita mau disclaimer dulu Detikers, karena yang akan kita reveal ini 2 manusia, 1 vampir. Jadi brace yourself. Padahal filmnya nggak ada vampirnya menurut Gak gua ada ya. vampirnya. Tapi what makes this movie special? Yep. Itu tadi karena ada vampirnya di dalamnya yang akan berperan sebagai seorang manusia. Langsung saja cast dari film teror perubahan La La Land, ada Titi Kamal di sini sebagai Melissa, benar ya? Iya, sebagai Melissa. Ada Bu Mel. Anantia Kirana sebagai Tania yang ada di ujung sana. Dan juga ada Delia Hussein sebagai Eneng. Hai semuanya. Welcome to Hai Detik Sore. semuanya, hai Detik Sore. Detik Thank Sore. you for inviting us. Oh gini vampir tuh. Aku kaget datang-datang dibilang vampir. Iya Karena dong. setuju ya Detikers ya bahwa seorang Titi Kamal tuh mukanya dari tahun ke tahun, dari zaman geng cinta juga Bener. segini-gini aja. Dan bahkan Makasih sampai loh. sekarang udah punya anak ya. Udah ada Iya, anak nih. udah Ini anaknya dibawa di remaja sini ceritanya. di filmnya ya. Bener. Di film ini yang tadinya kita tuh membuka takutnya jadi kayak iklan sebuah perumahan Iya yang lagi. memberikan banyak bonus gitu ya. Yang kan biasanya kalau rumah bonus kitchen set. Nah, kalau ini rumah bonusnya adalah kejadian-kejadian aneh yang bertubi-tubi. Iya, kejadian Dan menyeramkan lebih kejadian tepatnya. menyeramkan yang bertubi-tubi juga, dan bahkan kamu ALM katanya di sini ALM almarhum ALM. Setahu saya ART gitu kok jadi ALM. ALM di dalam kulkas judulnya. Iya, ALM Tapi Iya almarhum kan? tuh nggak spoiler kan? Emang udah ada di Ada dalam di sinopsis ada, trailer. emang ada, trailernya. emang ada gitu. Langsung di pembuka teaser trailer ada Eneng. di dalam Ada kulkas. Eneng di Iya, dalam di kulkas. dalam Ninggoy kulkas. dia kan. Oh kamu yang di dalam kulkas Iya. itu. Ninggoy dia. Kasihan. Kasihan Itu tuh banget. di dalam kulkas. Tapi tuh. apa yang mungkin harus digambarkan sama Detikers juga, bahwa ini kan sebetulnya satu film yang terinspirasi diadaptasi gitu ya dari sebuah film juga, tapi punya unsur yang Indonesia banget. Jadi akhirnya ngerasa ini bisa banget sih kejadian di salah satu perumahan di Indonesia di mana nggak tahu gitu ya. Bisa Jadi banget. deket banget sama kehidupan kita gitu. Iya, makanya kita boleh cerita sedikit kan Boleh dong. ceritanya tuh kayak gimana. Ini tuh ceritanya tentang keluarga Tommy, istrinya namanya Melissa, anaknya namanya Tania dan juga Elvin. Nah Tommy ini ingin memberikan rumah impian untuk keluarganya, walaupun dengan lumayan effort dia karena harus nyicil KPR Oke. di luar kemampuan dia, tapi sebenarnya Berapa tahun kalau boleh KPR-nya? lama nih kalau Lama Tommy ini. pokoknya. Iya, udah lama. Tiba-tiba ternyata banyak kejadian menyeramkan di sekitar situ dengan tetangga-tetangganya yang aneh gitu kan. Nah, jadi ini memang adaptasi dari box office movie Thailand, Yeah. La La Land. Tapi memang ini sudah di Indonesiakan, maksudnya ya dari dialognya juga kan udah Indonesia, terus udah gitu juga relate dramanya juga, drama keluarga gitu. Terus udah gitu juga ya itu tadi tentang KPR, terus Tommy yang menghindari dari mertuanya yang lumayan nyindir-nyindir dia terus gitu. Toxic gitu ya. Saya kan suka ada terjadi juga kan di kota-kota Benar. besar kan. True. Makanya dibikin ini Indonesia banget karena
deket banget gitu sama kehidupan dewasa ini Nah, gitu. gitu. Iya, Ada iya. yang nambahin kali Eneng, mau nambahin Eneng atau Neng, gimana Ade? rasanya hidup di dalam kulkas sekian hari? Dingin, dingin dan seru karena ya baru teaser trailer tuh udah diungkap kalau Ada si korban Eneng gitu. di dalam kulkas gitu ya. Jadi buat aku kayak apa ya? Oh ya awalnya ditanyanya tuh bukan kayak kamu tertarik nggak, kamu ini nggak, kamu takut tinggi nggak gitu. Kamu Takut tinggi dingin. nggak? Hah, takut Tinggi dingin. nggak Tinggi, gitu. I see. Nah, Nah ini nih. ternyata I see. si Neng ini bukan hanya atraksi di dalam kulkas, tapi ada atraksi-atraksi lainnya. Oh, ambivert dia ya. Ini nih kalau Detikers belum sempet lihat juga trailernya, kenapa gue bisa bilang kayak kenapa cerita ini bakalan serem banget, karena memang ya kerasanya ini adalah perumahan Indonesia gitu ya. Iya. Terus bukan kasusnya apa, maksudnya latar belakangnya tuh Indonesia banget, dari yang KPR lah, punya mertua lah, terus KDRT, ada KDRT-nya juga. Iya. gitu. Terus obrolan-obrolan yang emang ya ini mah di rumah tangga banget lah gitu. Makanya jangan-jangan bisa banget nih kejadian di salah satu rumah perumahan di Indonesia Takut gitu. janganlah, Tapi- jangan. Sempat ada cerita kan tadi sama salah satu temen ini kan, dari yang kita podcast gitu. Sempat ada juga perumahan yang dia muter-muter, nggak Iya. ketemu jalan keluar. Itu kan Iya. Jadi sempet ada salah satu kejadian perumahan juga. ya tadi kita kayak ada Heeh. cerita dari orang yang salah satu teman kita gitu. Iya. Punya teman dia mau sama istrinya tuh katanya mau beli perumahan ini. Terus ada 2 taksi online. Satunya bukan taksi online, bilang dia tuh pernah nyasar 4 jam di perumahan itu. Serem 4 juga sih jam. kalau emang Ngeri kejadian banget. kayak gitu. Iya, iya, iya. Tapi dari kalian sendiri ada, sebenarnya aku nggak tahu ya apakah boleh di-spill ini di kota mana, tapi ini adalah di salah satu kota di Indonesia lah ya syutingnya. Kan juga apa ya, itu suasananya dibikin sengeri mungkin. Artinya juga ada nggak sih momen-momen kayak kok kita kayak ngundang sih mereka beneran datang ke tempat syuting. Ada pengalaman kayak gitu nggak sih? Dari Tania deh, dari Tania. Jujur sih kalau aku, dan mungkin aku yakin yang Dari lainnya juga Anangka. ngerasa gini, kalau misalnya selama proses syuting tuh kita nggak ngerasa horor-horor itu sama sekali malah. Jadi emang dari awal kita reading, karena udah tahu ceritanya bakal berat dan pasti bakal capek syutingnya. Jadi ya gimana pun juga kita tuh bikin suasana syutingnya tuh jadi seru, jadi nggak serem, dan emang pas break atau gitu-gitu kita bercanda, kita ngobrol-ngobrol, kita ngeliwat apa segala macam, main game. Ngeliwat juga ya. Betul. Iya, iya, iya. Jadi ya nggak ada sih, kayak alhamdulillah nggak ada pengalaman horor selama syuting sebenarnya. Oh, Iya, jadi memang kayaknya itu dibuat sedemikian rupa sama teman-teman art untuk setnya gitu. Karena kalau dari rumahnya sendiri kan kalau dilihat kan tetap asri, tetap emang rumah impiannya Tommy kan. Tapi memang pada saat di beberapa scene-scene yang mencekam itu memang dibuat sedemikian rupa ruangan-ruangannya supaya nanti bisa lebih menyeramkan lagi gitu. Dari setnya berarti. tapi aku penasaran sama Delia sebagai Neng juga gitu ya. Ini kan kamu tuh ada scene menjadi manusia normal, ada scene yang memang juga aku ngelihatnya Nggak normal. ih ngeri lah, dikasih apa ya, make up dan segala efek dan segala macamnya juga. Momen paling berat ketika menjadi ALM Neng tuh apa? Almarhumah Neng ini tuh Iya part itu mana? berat sih karena untuk make up dia ALM itu memakan waktu 2,5 sampai 3 jam. Itu baru make up doang Make up ya? aja, Efek terus doang ya? full prostetik. Jadi mata Wow. sebelah kanan itu nggak bisa melek. Nanti kalau misalnya take mata sebelah kiri pakai softland yang partially blind, jadi nggak bisa lihat. no way. Cuman Buta berarti berasanya iya, ya. cuman kayak apa ya, kayak blurry tapi blur I see, banget I see, gitu. I see. Dan challenge-nya adalah ketika ditaruh di tempat yang tinggi sekali, meskipun ya pakai sling dan ada yang jaga gitu. Cuman kan ketika take kan in between takes kan ada menunggu ya. Itu kan tempat mungkin di loteng atas itu kayak udah lama gitu. Iya, Terus iya, kayak iya, iya. udah belum, gue kayak udah belum, nunggu apa Tapi bukan nih? udah siap Udah belum, siap bukan gitu ya. belum. Tapi Udah kelar belum. Gue gak bisa lihat itu sih, Takut kayak banget tiba-tiba di belakang dia, "Hah, aku temenin kamu."
pas-pasan maju ke depan gitu. Aduh, amit-amit. Tapi what makes this movie very special juga selain dari ya itu tadi teror-teror yang datang dari mulai efeknya, kemudian setnya, cast-castnya juga. Orang-orang di belakang layarnya juga lumayan bikin neror sih. Mas Awi dan juga Kalele tuh kan duo yang sudah melahirkan banyak film horor yang juga menghasilkan Kalahkan banyak ya. atensi juga kan, yang tentu banyak dicintai masyarakat Indonesia. Buat kalian bertiga yang juga it's not your first horror movie, right? Udah pernah ada sebelumnya gitu. Apa atau pressure nggak sih membawakan film dari duo ini dan kemudian ya ada kerasa pressure nggak? Pressure sih enggak, tapi ya pasti ada sedikit. Cuma kita ngelihatnya Mbak Lele ini sudah menulis dengan sedemikian apik sehingga semuanya dari ceritanya itu semuanya make sense dan dia nge-build dari awal sampai benar-benar tegang, sampai benar-benar ngebawa sesuatunya jadi lebih dramatisnya, itu bagus banget penulisannya. Dan Mas Awinya beserta tim juga keren banget, dia cara pengambilan kameranya juga kita benar-benar wow banget dan dia itu perfeksionis banget. Jadi kalau misalnya memang ada satu atau dua pergerakan yang mungkin dirasa masih kurang serk, kita ulang terus sampai kita bisa dapetin. Dan itu yang bikin aku jadi tertantang untuk bisa bikin sebagus mungkin. Jadi begitu masuk set kita semua udah harus ready nih. Semua departemen harus ready supaya nanti menghasilkan gambar yang emang perfect yang emang diinginkan sutradaranya gitu. Dan emang Mas Awi itu sangat positive vibes. Jadi di lokasi kita juga tetap happy jalaninnya dan dia itu sangat komunikatif, apa yang dia mau dia sampaikan ke kita dengan sangat jelas gitu. Ada keinget satu adegan gak Kak yang barangkali ulangannya lumayan cukup banyak dan jadinya membekas gitu? Ada sih, karena kan kita juga pakai emosi juga, marah campur nangis, terus bareng-bareng tuh sama suami, anak-anaknya juga. Yang satu aku lagi narik yang kecil di dalam rumah, pergerakan kameranya tuh dari luar, dari mobil masuk berhenti, terus narik kita ke dalam yang kayak kita lihat di teaser trailernya juga. Itu si Tania sama papahnya ditarik masuk. Nah itu kan semuanya harus flow kameranya harus enak, nggak boleh ada yang bocor, terus udah gitu nggak ada kamera kabel bocor atau apa, semuanya harus jelas, emosinya harus dapat semua. Itu tertantang banget ya scene yang itu sih, kayak wow gitu, seneng sih ikut seneng lah. Tiap-tiap scene-nya benar-benar pengalaman baru, pelajaran baru lagi gitu. Cukup nagih nggak untuk Neng ataupun Tania? Ini aku menyebutnya dengan nama di film ini langsung ya. Neng dan juga Tania untuk syuting film horor yang begitu yang ceritanya begitu dekat dengan Indonesia ya, intens gitu. Buat aku sih nagih ya, apalagi ini project kedua aku sama Om Awi, bisa didirect lagi sama Om Awi, aku happy banget dan dapat karakter yang baru kayak Tania ini, yang aku butuh prepare mental sama fisik yang benar-benar harus kuat, itu benar-benar jadi tantangan buat aku, tapi nagih juga buat aku sih. Iya sih, kebayang karena nggak tahu ya beban emosionalnya tuh karena kan kita nonton film non horor drama gitu ya, dengan nonton horor aja tuh ada beban mental dari sebelum duduk ke bioskop, apalagi pemainnya Yang gitu bener. yang emang harus disiapin juga. Dan somehow juga mungkin ada beban, apakah ada beban memproduksi film yang sebelumnya juga sempat hit gede banget gitu? Pasti sih, karena kan pasti fansnya udah sangat besar gitu, yang pecinta Ladaland yang Thailand, dan pasti mereka expect ini bisa benar-benar menegangkannya sama, mencekamnya sama, dramatisnya juga sama. Jadi kita tertantang untuk buat Comparison pasti ada yang nanti bagus ya. juga. Iya. Kita Tapi kali ini dengan with a touch of Indonesia gitu. Tapi sebenarnya gue jujur aja nih, mau di belahan negara manapun kalau Asia, wah ya kan, ya kayak vampir, sorry lewat dulu ya kan. Kalau ini hantu-hantu Asia United ngeri sih sebenarnya ya. Takut bisa nyampe ke rumah. Itu dia. apalagi kan di terornya di sekitar rumah ya. Kepikiran kan tuh. It's very kalau mau personal ya. Iya. Iya. Benar-benar. Ada pesan-pesan untuk yang di rumah untuk kalau lagi buka kulkas gitu mungkin nggak ya? Ketemu gue gitu. Surprise.
Atau pesan-pesan barangkali buat orang yang berencana untuk KPR apa yang harus diperhatikan di Iya lingkungan lagi. sekitarnya. Dilihat Jadi dulu ke situ ya nggak sih? background story-nya Iya. ya. Iya. Karena beli rumah kan sama dengan beli lingkungan kan. Dan ini somehow yang dibeli adalah lingkungan yang mencekam Iya, gitu. Dilihat dulu tetangganya, Dilihat tetangganya. gimana background ceritanya, Story-nya. story-nya dari Cerita daerah di situ rumah gitu juga. ya. Ah, Jadi udah- lebih hati-hati ya. Jujur beli rumahnya aja udah repot. Nah sekarang ini dengan riset lebih banyak lagi. Jadi makin banyak beban Gen Z dan millennials yang belum punya rumah nih. Tapi nggak nakut-nakutin orang buat beli rumah ya. Enggak ya. Enggak sih, tetap berusaha lah Gak gitu. apa-apa, hantu bisa diusir kok. Hanya bisa diusir kok. Sebenarnya bisa diusir atau enggak itu akan bisa dijawab dengan film ini juga gitu ya. Betul. Apakah Neng akan tetap mendekam di rumah itu atau enggak? Ini jawabannya dari film ini juga. Berarti akan mulai tayang per kapan? 13 Agustus 2026 di bioskop film Menyambut Perumahan kemerdekaan Lada ya. Land. Iya benar. 13 Agustus sudah bisa mulai ditonton di bioskop kesayangan The Tickers juga. Mungkin sekarang buat yang belum nonton teasernya ya, belum lihat juga backstory-nya seperti apa, mendingan ditonton dulu. Atau mungkin juga bisa mengecek-ngecek dulu gitu ya versi Thailandnya ya, biar mungkin kerasa juga atmosfer ini lebih Indonesia banget di film ini juga gitu ya kan. Cukup menarik juga untuk mengisi bulan Agustusnya juga mendatang. Masih lama tapi Agustusnya nih. Sama nanti kita ingetin terus. Kita ingetin terus ya. Tiap hari ya. Oh dong, ya bener ya. Iya. Film Perumahan Lada Land. Judul lengkapnya tuh Perumahan Lada Land atau Perumahan ada Lada terornya? Land. Perumahan Oh, Lada Land. Perumahan Lada Land aja. Perumahan Lada Tuh, Land. takutnya orang menyangkanya ini jual rumah ya. Tapi menarik sih, ada Lada Land-nya tuh kayak Iya. catchy gitu. Orang Iya, jadinya benar. langsung flashback ke 2011 ya. 2011 tuh ada Lada Land dan ini ada perumahannya. Oh berarti it's a reminiscing story gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari si rumah kalian, rumah kalian, itu tuh bukan tipe-tipe rumah KPR ya, rumahnya agak gede juga sebenarnya ya. Makanya usahanya sekeras itu Kak. Iya tadi bener, si nyebutnya. bapaknya juga berusaha sekeras mungkin juga. Karena sebenarnya kalau dilihat dari rumahnya ukurannya lumayan besar, kompleknya juga cukup luas juga gitu, elit lah kelihatannya juga Iya, iya, gitu. iya, iya. Jadi mungkin sebetulnya Bu Mel juga nggak menyangka kalau kejadian itu juga bisa terjadi di lingkungan yang Betul, kayak karena gitu. kelihatannya baik-baik aja semuanya gitu. Nah Tapi- ini nih adegan yang menurut gua agak Nah itu yang hujan-hujanan tuh lumayan agak berat di kita karena tempatnya kan dingin terus udah pagi. Terus udah gitu kita kayak bajunya harus basah terus kan. Oh ya? Pasti itu kan Sekuyup lumayan panjang. mungkin, ya. Jadi sepanjang syuting itu dingin banget. Apalagi kalau udah ada blower ya. Wah tambah deh. Ditambah kan Masuk kita anginnya ada banget tuh ya. Lumayan banget. scene-scene-nya juga berat, kita harus nangis, harus lari-lari. Jadi tambah sih itu rasanya kayak dingin iya, ngantuk iya, capek iya, tapi harus tetap Emosional, stay iya. karakter. Jadi itu sih tantangan yang Iya, itu terbesar sih tantangan sebenarnya. terbesar. Itulah effortnya yang juga harus yang bisa dinikmati sama The Tickers juga nanti mulai tanggal 13 Agustus juga. 13 gitu ya. Agustus 2026 dan kita juga pengen tahu dari masing-masing cast kira-kira sebagai seorang yang juga sering bermain dalam film horor untuk Perumahan Lada Land apa yang orang harus saksikan atau kenapa orang harus nonton Perumahan Lada Land? Dari masing-masing. mana dulu? Dari Tania dulu? Kalau buat aku selain karena ini remake, mungkin udah banyak banget ya yang nonton. Tapi ini kan remake Indonesia dibikin sedekat mungkin sama orang-orang di Indonesia. Kehidupan Mungkin kita. iya kehidupan kita. Mungkin bisa banyak orang yang relate ataupun jadi dekat sama ceritanya. Yang mungkin nanti bisa jadi suka juga sama film ini. Itu sih. Oke, dari Neng sendiri? Karena ada nih. Karena ada Karena ada Karena ada vampir ya, ada Titi Kamal, karena ada banyak ya, pasti banyak bedanya fans-fans Lada Land. Terus juga tadi Mas juga udah bilang ini filmnya ditulis oleh Mbak Lele Laila yang film-filmnya sukses. Didirect oleh Mas Awi yang film-filmnya juga sukses. Jadi kenapa enggak ya? Tonton aja. Yes. Semua checklist ya. Semua checklist checklist ya. memenuhi. Oke. Seperti yang dibilang Mas Awi Suryadi juga ini
psychological thriller and horror gitu. Jadi emang sekaligus bumbu dramanya kuat banget, kental banget. Dan penonton yang pasti akan dikasih experience yang seru banget, bisa berasa ada di dalam lingkungan La La Land itu. Dan ini tuh bisa nangis bareng, bisa takut bareng, bisa ketawa bareng juga karena ada lucu-lucunya. Ada Mas Ajis Doa Ibu sama Mas Arif Oke. Didu. Jadi Oh, ada Arif Didu juga. ada lucu-lucunya juga. Jadi ini lengkap banget. Jadi harus Komplit nonton di ya? bioskop ya. Iya, Biar iya, merasakan semuanya experience-nya. Berapa sih total durasi filmnya? Udah ketahuan belum? Belum lagi. Kita Belum ya? kita surprise juga nih. Kita bakalan Tapi udah surprise. nonton full filmnya Kak? Kita baru teaser trailer ya. Serius? Yang bener. baru yang di-share ini doang? Bener. Sama berarti sama kayak Makanya kita. ekspresinya kita reactionnya kemarin pas nonton wow gitu kayak. It's not even the full trailer ya? Ini Bakal masih ada lagi teaser, nanti full bakal trailer ada ya? official trailernya. Oh. Iya, baru teaser trailer bener juga ya. Itu dia, jadi buat Detikers dicatat 13 Agustus sekali lagi juga ya Iya, untuk betul. perumahan La La Land. Apa? Perumahan. Rame-rame ya nontonnya biar Harus. teriaknya bareng. Itu dia. Ajak tetangga semuanya. Iya bener. Satu komplek ya? Komplek. Karang Iya Taruna banget menurut lagi gue sih. sih. Jadi pulang-pulang saling jaga sama tetangga ya. Bener. Meningkatkan Biar keamanan di introspeksinya komplek bisa menurut langsung gue. ya. Bener. Tuh. Di sebelah rumah lu tuh gitu. Oke, terima kasih teman-teman Makasih semuanya banyak, sudah Edo. nonton ke Terima kasih banyak. Mampir ke Detik Sore. Makasih Detik Sore. Kita doakan another box office is coming ya. Amin. Untuk perumahan La La Land. Terima kasih juga Detikers sudah bersama bareng-bareng sama kita dari jam 3 sore tadi. Lumayan nano-nano hari ini ya. Yoi. Tapi gak apa-apa, selalu seperti itu. Kita akan balik lagi tentunya setiap hari Senin sampai Jumat jam 3 sampai jam setengah 6 sore. Dan tentunya kita mau kasih tugas dulu terakhir. Jadi kita juga punya tagline. Kalau kita bilang Detik Sore boleh dijawab dengan gak cuma hore-hore. Gak cuma hore-hore, oke. Iya Nah, cuma kan? hore-hore boleh gini kan nanti tetap. agak menghipnotis ya. Oke deh kalau gitu waktunya Eiza Magfira pamit. Edward Rosmoragir pamit dan seluruh kru yang bertugas hari ini juga pamit. Kita ketemu lagi besok tentunya cuma di Detik Sore. Gak Gak cuma hore-hore.